Bab 81. Eclair memasuki kamarnya dan diam-diam berbaring di tempat tidur seperti yang diperintahkan Rai. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bermaksud memperlakukannya. Saat dia hendak menanyainya, Rai berbicara kepadanya saat dia berbaring di tempat tidur. Aku perlu membaca mantra, jadi tolong berbaring diam. Sihir, dia berpikir sejenak, bagaimana The Saint bisa menggunakan sihir, yang memanipulasi mana, alih-alih menggunakan kekuatan suci. Tubuhnya saat ini dikelilingi oleh kekuatan suci yang luar biasa besarnya, bukan? Meskipun dia tidak bisa menangkapnya dengan baik, entah bagaimana dia berpikir itu mungkin jika itu adalah dia. Entah dia mengetahui pikiran batinnya atau tidak, Rai mulai meletakkan berbagai peralatan di atas meja saat dia berbicara. Ya, sungguh menyiksa untuk tetap terjaga selama ritual. Eclair menggelengkan kepalanya mendengar kata-katanya. Kebanyakan sihir tidak mempengaruhiku. Rai memiringkan kepalanya mendengar kata-katanya. Sihir tidak mempengaruhimu. Berbagai jenis mana saling tolak-menolak. Misalnya, jika kamu mencoba memasukkan mana secara paksa ke dalam seseorang yang memiliki kekuatan suci yang melimpah, kecuali jika itu adalah kekuatan yang luar biasa, itu tidak akan menembus kekuatan suci tersebut. Eclair mulai menjelaskan hal ini kepadanya. Jadi kekuatan suciku adalah, tapi sebelum dia selesai menjelaskan, Rai mulai melantunkan mantra. Tidur, apakah dia tidak mendengar apa yang baru saja dia katakan? Sudah kubilang sihir tidak akan berhasil padaku. Namun, saat Eclair memikirkan hal ini, kesadarannya sudah melayang jauh. Bertentangan dengan kata-katanya sebelumnya, Rai menatap Eclair yang tertidur dalam sekejap. Set, saat Eclair diam-diam mendengkur dalam tidurnya, Rai menghapus kata-kata terakhirnya dari ingatannya. Sihir tidak mempengaruhimu, katamu, bukannya tidak mempengaruhi dirinya. Hal itu berhasil dengan sangat baik. Membersihkan, Rai mulai membersihkan kamar tidur. Berkat kekuatan suci di sekitarnya, udara akan menjadi bersih. Tapi masih ada kemungkinan infeksi sekunder dari partikel debu kecil yang mungkin menempel pada furnitur. Hanya setelah melakukan persiapan yang matang barulah operasi dimulai. Kepalanya terpasang dengan benar di tempatnya, dan kain menutupi wajahnya, membuat area sekitar matanya terbuka. Dia telah mengukir berbagai perkakas dari kayu sebelumnya, karena dia bermaksud untuk melapisi peralatan dengan mana untuk melakukan operasi, tidak peduli apakah itu terbuat dari kayu atau batu. Meski ini merupakan operasi pertamanya setelah sekian lama, tangannya tidak gemetar karena gugup. Baginya, operasi sama familiarnya dengan makan. Pengalaman dan kemahirannya yang luar biasa tidak memungkinkan terjadinya satu kesalahan pun. Biasanya, jika tangan manusia, dan bukan peralatan medis, yang membuat sayatan, mungkin ada risiko kapsul lensa robek atau tidak memisahkannya dengan tepat. Namun hal itu tidak berlaku baginya. Dia mendapat julukan, tangan dewa, bukan tanpa alasan. Dengan ketangkasan seperti dewa, dia dengan terampil menghilangkan lensa yang keruh. Karena dia tidak menggunakan peralatan medis, konsentrasi unik Rai ditunjukkan sepenuhnya dalam prosedur yang sangat presisi ini. Sayatannya harus dilakukan secepat mungkin. Gerakannya mulai meningkat secara bertahap. Semakin lama waktu sayatan, semakin tinggi risiko mata kering, infeksi sekunder, dan komplikasi. Awalnya, katarak seharusnya disedot menggunakan alat ultrasonik atau dihancurkan dengan laser. Namun kini katarak harus sepenuhnya bergantung pada sensasi. Tidak dapat disangkal bahwa itu adalah operasi yang menakjubkan. Bahkan jika dokter modern tingkat tinggi didatangkan, berapa banyak dari mereka yang mampu melakukan hal ini? Dia hanya mengandalkan sensasi di tangannya untuk menghilangkan area keruh secara selektif. Untuk perawatan laser, perlu waktu 1,5 detik untuk menghilangkannya. Untuk menghilangkan ultrasonik, dibutuhkan waktu 1-2 menit. Setidaknya, dia harus menyelesaikannya dalam waktu 20 detik. Baru setelah itu dia dapat meyakinkan dirinya sendiri bahwa operasi telah berhasil diselesaikan. Pisau bedah kecil itu membentuk lengkungan yang anggun saat menghilangkan lensa yang keruh. Epitel yang tertutup dikeluarkan, dan lensa buatan yang terbungkus rapi dimasukkan. Biasanya, zat viskoelastik seperti asam hyaluronat atau udara harus digunakan untuk mempertahankan bentuk bagian depan, melindungi endotel kornea, dan mengamankan ruang untuk penyisipan. Tapi hal seperti itu tidak ada di dunia lain ini. Oleh karena itu, Rai dengan hati-hati memasukkan mananya untuk mulai membuka ruang penyisipan. Dengan gerakan tangan yang hati-hati seolah-olah sedang memegang anak kecil, dia memasang lensa buatan di matanya dan menutup penutupnya. Dengan itu, lensa buatan berhasil dimasukkan. Dia tidak bisa meresepkan obat apapun yang baik untuk lukanya. Jadi, Rai menggunakan cara yang dia gunakan saat merawat air. Dia membacakan mantra pada cangkir yang diletakkan di atas meja. Air yang sepertinya semula ada di sana mulai memenuhi cangkir tersebut. Kemudian, dia membacakan mantranya sekali lagi. Sembuh. Untuk sesaat, cangkir yang bersinar dengan cahaya biru kembali ke warna aslinya. Air itulah yang menyembuhkan luka memar di punggung Aira, sampai-sampai bisa disebut air suci khusus.
Membersihkan. Dia sekali lagi membersihkan tangannya yang telah dia bersihkan secara menyeluruh sebelum operasi. Rai dengan hati-hati menuangkan air ke dalam cangkir ke tangannya. Air menetes ke jari-jarinya. Beberapa tetes jatuh. Rai menjatuhkan tetesan air yang jatuh dari jari-jarinya ke matanya, seperti obat tetes mata. Tetes, tetes. Air suci khusus menetes ke pipi Eclair saat memasuki matanya. Rai menyaksikan adegan itu dan memberikan waktu pada matanya untuk pulih. Meskipun tidak ada pendarahan selama prosedur dan tidak perlu dijahit, namun kamu dapat segera melanjutkan kehidupan normal sehari-hari setelah operasi. Namun menutup matanya sebentar saja sudah cukup untuk membantu matanya. Selama itu, Rai tetap berada di sisi Eclair. Apakah 1 jam telah berlalu? Berpikir sudah waktunya. Rai membangunkannya. Membatalkan. Di saat yang sama saat dia membacakan mantra, matanya perlahan mulai terbuka. Dengan suara kecil, matanya perlahan terbuka. Kemudian, mata kiri yang biasanya ditutupi rambut mulai terbuka. Dia menoleh sambil berbaring dengan nyaman di tempat tidur. Cahaya terang masuk melalui jendela. Untuk pertama kalinya sejak kelahirannya, cahaya masuk ke mata kirinya, yang belum pernah melihat cahaya sebelumnya. Kegelapan sudah lama menghilang, merasakan kecerahan yang menyenangkan. Tanpa sadar air mata mengalir dari matanya yang baru saja terbangun dari tidurnya. Berbagai emosi ia rasakan karena matanya sepanjang hidupnya terjalin secara rumit. Dia mengangkat tangannya karena tidak percaya dan menyentuh wajahnya yang berlinang air mata. Kemudian, Rai tersenyum dan mengulurkan cermin padanya. Bagaimana itu? Bisakah kamu melihat dengan baik? Yang terpantul di cermin yang disodorkan padanya bukanlah mata abu-abu yang sebelumnya, tapi mata merahnya yang indah. Mungkinkah dunia terlihat seindah ini? Aku bisa melihat dengan baik. Ini bukan mimpi kan? Aku senang mendengar kamu dapat melihat dengan baik. Melihat wajah bahagianya membuatnya ikut merasa bahagia. Bukankah ini alasan dia menjadi dokter? Bukankah ini nikmatnya membantu orang lain? Wanita itu memandang ke arah Rai. Teringat sebuah bagian yang pernah dia baca dalam tulisan suci, yang memberikan penerangan kepada orang buta dan memberikan suara kepada orang bisu. Jika seseorang bisa menemukan orang seperti itu, dia benar-benar orang suci. Itu adalah hal yang luar biasa untuk dikatakan, sesuatu yang hanya tertulis dalam kitab suci. Dia mengira bahkan orang suci atau wanita suci pun tidak bisa melakukan hal seperti itu. Faktanya, bahkan wanita suci Iril pun tidak dapat menyembuhkan matanya. Namun pemikirannya mulai berubah. Keyakinan bahwa jika seseorang percaya pada dewa, segala sesuatu mungkin terjadi, mulai berubah. Bahkan dia, yang telah dipilih oleh dewa dan menerima kekuatan ilahi, tidak dapat menyembuhkan matanya sendiri. Bahkan setelah berdoa kepada dewa berkali-kali, tidak ada jawaban. Siapa yang bisa menyembuhkan mata yang bahkan dewa sudah menyerah? Tidak ada obat yang sempurna di dunia ini. Tidak ada iman yang sempurna. Butuh waktu lebih dari 20 tahun baginya untuk sampai pada kesimpulan ini. Tapi kemudian, entah dari mana, seseorang yang menghancurkan keyakinan dan akal sehatnya muncul. Orang ini telah mengamati mata kirinya selama sebulan dan kemudian berkata kepadanya, "Tolong izinkan aku menyembuhkan mata kamu itu." Itu adalah pernyataan yang menggelikan. Apakah penyakit ini benar-benar bisa disembuhkan hanya karena seseorang menyatakan demikian? Tapi satu kalimat saja sudah membuatnya merasa seperti telah diselamatkan. Orang ini tidak menyerah pada mata kirinya, yang bahkan telah ditinggalkan oleh dewa, selama lebih dari sebulan. Tentu saja, saat itu, dia tidak mempercayainya. Dia berasumsi dia hanya akan merasa putus asa pada matanya yang belum sembuh dan dia akan menyerah, sama seperti orang lain yang mencoba menyembuhkan matanya. Tapi hasilnya, yang lahir dari ketidakpercayaan yang tiada habisnya, adalah sesuatu yang awalnya tidak bisa dia percayai. Dia merasa pusing sesaat karena pemandangan yang tidak dikenalnya. Cahaya memasuki matanya, perasaan jarak yang jelas dalam penglihatannya. Dunia yang dihadirkan kepadanya oleh kedua matanya terasa euforia. Meskipun tidak ada yang berubah sebanyak itu, selama lebih dari 40 tahun, tidak ada seorang pun yang mampu menyembuhkan matanya, tapi dia melakukannya dalam satu tarikan napas. Kemudian, orang suci kecil yang telah menjadi dermawannya tertawa gembira. "Apakah kamu sebahagia itu? Hahaha, operasinya pasti berjalan dengan baik. Mengapa penampilannya yang sembrono tampak begitu bisa diandalkan?" Dia menitikkan air mata yang tidak mampu dia keluarkan dari mata kirinya. Instruksi apa yang telah diberikan Paus? Harold, sang duke, ragu-ragu dengan pertanyaan serius Iril. Sungguh frustasi melihatnya menggeliat seperti anak anjing yang ingin buang air besar. Karena tidak tahan lagi, Iril mendorong Duke Harold. "Seperti yang kalian tahu, situasinya sudah serius, aku akan bertanya lagi. Instruksi apa yang telah diberikan Paus?" Suara Iril, yang biasanya tenang dan tenang, kini dipenuhi dengan nada mendesak. Meskipun dia selalu tenang dan tenang, tidak heran dia kehilangan ketenangannya saat itu. Alasan dia tidak bisa tetap tenang adalah karena kemunculan pasukan besar di luar perbatasan negara. Itu bukan sembarang tentara,
Tapi tentara undead. Ini menandakan bahwa Necromancer telah dibangkitkan. Kebangkitan Necromancer yang pernah mengguncang benua bukan hanya masalah bagi kerajaan suci. Sebaliknya, seluruh benua harus bangkit dan bergegas melindungi kerajaan suci. Jika kerajaan suci, yang selalu bertentangan dengan ilmu hitam, jatuh, keamanan kerajaan lain tidak dapat dijamin. Itu sebabnya mereka memberitahu kerajaan tetangga dan kekaisaran Lesia tentang kemunculan Necromancer dan menunggu instruksi. Paus, satu-satunya yang menerima instruksi tersebut adalah Duke Harold, Count Grain, dan Duke Trey. Oleh karena itu, tidak heran jika Iril merasa frustrasi. Duke Harold, yang didorong oleh orang suci, merespons dengan suara panas. Tolong jangan kaget dan dengarkan. Ho, mendengar kata-katanya yang mendesaknya untuk tidak terkejut, Iril menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Melihat Iril bersiap mendengarkan, Duke Harold berbicara, Yang Mulia Paus memerintahkan, untuk mengirim orang suci ke perbatasan. Ya, Iril siap mendengarkan, tapi mau tak mau dia merasa terkejut. Apa maksudnya ini, mengirim orang suci untuk menjaga perbatasan? Jadi, mereka meminta orang suci itu untuk memblokir perbatasan. Bagaimana mungkin Paus berani memerintahkan wakil dewa secara sembarangan? Namun, pengecualian terjadi di mana-mana. Situasi ini adalah salah satu pengecualian. Jika Paus memerintahkan dalam situasi ini, kecuali ada alasan lain, seseorang tidak dapat menolak perintah tersebut. Ini tidak hanya berlaku pada Iril tetapi juga pada Rai. Biasanya, mereka akan mengatakan, kamu yang meminta. Namun Duke Harold dengan jelas mengatakan, kamu yang memesan. Itu berarti Paus memerintahkan, Rai. Iril sedikit menggigit kukunya dan berpikir, jika Paus memerintahkan, pasti ada kekuatan yang besar. Kerajaan mana yang berani berperang melawan kerajaan suci? Dia bertanya pada Duke Harold, siapa negara lawannya? Artinya, tidak ada negara lawan. Tidak, ya, diperkirakan lawannya adalah undead dan monster dalam jumlah besar. Iril kembali menghela nafas mendengar perkataan sang Duke. Mati, katamu, sepertinya mereka telah bangkit. Seorang ahli nujung. Ya dewa, Iril menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Di antara banyak ilmu hitam, necromancy dianggap yang terburuk. Dan itu telah bangkit kembali. Ini bukan hanya masalah bagi kerajaan suci. Dengan tenang memahami situasinya, dia memberitahu sang Duke, kirim utusan ke kekaisaran dan kerajaan sekitarnya sekarang juga. Aku sudah mengirimkannya, namun, perlu waktu bagi mereka untuk datang. Setidaknya 2 hari. Sementara itu, kita harus bertahan semaksimal mungkin. Perbatasan itu untuk bertahan. Jadi, kamu mencoba mengirim orang suci itu, Paus. Iril menggertakkan giginya. Beraninya Paus menggunakan wakil dewa sebagai alat yang dibuang. Ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak ada dan tidak terjadi. Tentu saja, dia juga tahu bahwa Rai tidak akan mudah dikalahkan. Namun, dia bisa menggunakan kekuatan suci sebagai pengganti mana. Tidak peduli seberapa kuatnya dia sebagai penyihir agung 9 lingkaran. Mana memiliki batasnya. Dan musuh memiliki vitalitas tak terbatas dan akan terus berdatangan. Menghadapi pasukan yang terus meningkat bahkan setelah jatuh, sihir Rai juga menemukan batasnya. Faktanya, selama perang yang terjadi di zaman sihir, bahkan penyihir 7 lingkaran pun tumbang satu demi satu. Tentu saja, Paus mungkin tidak mengetahui bahwa Rai tidak dapat menggunakan kekuatan suci. Tidak. Bukan hanya Paus, tetapi semua orang di kerajaan suci tidak mengetahui fakta ini. Lagi pula, siapa yang mengira bahwa orang suci itu tidak bisa menggunakan kekuatan suci ketika mereka melihat kekuatan suci yang luar biasa muncul di sekelilingnya? Berapa banyak kekuatan militer yang menyertai orang suci itu? Divisi Ksatria Suci ketiga, Ordo Suci, dan Divisi Pengawal Kerajaan. Mereka bersiap untuk berperang dan bergerak menuju perbatasan. Iril mengerutkan kening dan bertanya, tidak mungkin hanya itu saja, bukan? Duke Harold, yang tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, menerima omelan dari Iril. Lawannya adalah ahli nujum dari era sihir. Kecuali Paus menjadi gila, kamu seharusnya tahu betul bahwa kekuatan seperti itu tidak akan. Cukup, walaupun Sein itu melontarkan komentar berlebihan kepada Paus, Duke Harold tidak berkata apa-apa. Dia membuka mulutnya dengan susah payah. Ada berbagai gerakan di dalam dan di luar. Ada kekuatan yang ingin memulai pemberontakan. Dan Paus tidak punya pilihan selain bertindak untuk menghentikan monster yang tiba-tiba mengamuk. Itu tidak mungkin. Iril memegangi kepalanya dengan tangannya. Kepalanya mulai sakit. Kekuatan macam apa yang mendorong kerajaan suci sampai sejauh ini? Melihat Iril berdiri dengan ekspresi sedih, Duke Harold dengan sungguh-sungguh menundukkan kepalanya. Aku akan pergi sekarang. Duke buru-buru meninggalkan tempat itu. Dia sedang mempersiapkan kemungkinan situasi terakhir dari insiden ini. Mereka yang mendengar berita itu bereaksi seperti sang Duke. Bertemu dengan keluarganya. Mempersiapkan jalan untuk bertahan hidup. Atau berdoa kepada dewa. Semua orang bersiap untuk momen terakhir. Dia tidak punya niat untuk duduk dan menyerah. Iril mengatupkan giginya dan mulai berlari entah kemana. Dua ksatria menyampaikan pesan Paus. Rai membuka perkamen dan membaca kata-katanya.
lalu memandang ke arah para ksatria. Jadi kamu menyuruhku pergi ke perbatasan? Ya, kedua ksatria itu tidak sanggup mengangkat kepala mereka. Mereka tahu betul, perintah yang diberikan kepada orang suci itu adalah dengan setia memenuhi peran sebagai bagian yang dibuang. Mereka menyuruh orang suci muda itu untuk pergi ke perbatasan dan mati. Bagaimana mereka bisa menyampaikan pesan seperti itu? Kepala mereka secara alami tertunduk lebih rendah lagi. Rai menebak situasinya dengan melihat mereka. Hanya dengan melihat isi perkamen itu, mereka menyuruhku mati di perbatasan, bukan? Itukah sebabnya Eclair pergi dengan tergesa-gesa? Dia mengerti mengapa Eclair, yang menerima pesan di mansion, buru-buru mengenakan armornya dan pergi. Artinya kerajaan suci berada dalam situasi yang mengerikan. Terlebih lagi, menurut buku itu, dia tidak bisa menangani ahli nujum itu sendirian. Namun, fakta bahwa mereka mengutus dia, Sang Sein, berarti bahwa tidak ada pilihan lain bahkan bagi Paus. Pasti menjadi masalah besar jika mereka menggunakan orang suci, wakil dewa, sebagai barang buangan. Lawannya haruslah kekuatan yang sangat kuat. Memiliki ahli nujum berarti mereka tidak mempertimbangkan serangan internal. Mungkin, meskipun mereka memblokir perbatasan, perbatasan itu mungkin akan runtuh dari dalam. Dan mungkin tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ini adalah dilema. Rai memasukkan perkamen itu ke dalam sakunya dan berbicara. Katakan pada Paus aku akan pergi. Tidak ada lagi alasan untuk menghormati Paus. Tidak perlu menghormati seseorang yang mencoba menggunakan hidupnya sebagai barang buangan. Salah satu ksatria mengangkat kepalanya dan menatapnya. Silakan, ksatria itu, yang hendak mengatakan sesuatu, akhirnya menundukkan kepalanya tanpa mengatakan apapun. Rai tertawa kecil padanya. Aku tidak akan mati. Aku akan menghentikannya. Dalam profesi yang menyelamatkan nyawa, seseorang juga harus selalu siap menghadapi situasi sebaliknya. Merasa ketakutan dan gemetar pada saat itu pasti lebih aneh. Atas perintah Paus, langkah kaki Rai mengarahkannya menuju perbatasan. Para ksatria, yang memperhatikan punggung kecilnya saat dia berjalan pergi, tidak bisa mengangkat kepala mereka untuk waktu yang lama. Divisi Ksatria Suci ketiga, Kuil Suci, dan pengawal kerajaan semuanya menuju perbatasan melalui jalur yang sama. Membunuh sebanyak mungkin undead dan monster sebelum Sein tiba adalah satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan untuk Sein. Lagi pula, mereka juga bisa saja mati di perbatasan. Siapa yang tidak takut mati? Terlebih lagi, dalam kasus Kuil Suci, terdapat pendeta dan pendeta muda. Sehingga ketakutan mereka akan semakin besar. Kemudian, saat mempersiapkan kemah, beberapa orang sudah mulai gemetar. Para pemimpin Ksatria Suci, Kuil Suci, dan pengawal kerajaan berada di dalam tenda, bersiap untuk pertempuran keesokan harinya. Akhirnya, besok adalah hari perang suci. Apakah semuanya sudah siap? Pengawal kerajaan tidak ada masalah. Divisi Ksatria juga sama. Bagian depan harus dipimpin oleh Divisi Ksatria Suci. Dipahami, Kuil Suci akan menutupi bagian belakang. Kemudian pengawal kerajaan kita akan bertarung sambil melindungi Kuil Suci. Mereka menyebarkan peta dan memutuskan di mana dan bagaimana membentuk posisi mereka. Ketika nyawa mereka dipertaruhkan, mereka berdiskusi dengan sungguh-sungguh dan menyusun strategi. Kemudian, tanpa ada yang menyuruhnya, mereka duduk di kursi dan mengeluarkan alkohol. Itu adalah alkohol yang diterima untuk perayaan perlindungan perbatasan. Tidak akan ada orang di sana yang tidak mengetahuinya, bahwa ini adalah alkohol terakhir yang diberikan kerajaan suci kepada mereka sebelum mereka meninggal. Rasanya tidak nyata bertarung melawan undead. Hahaha, pemimpin Kuil Suci tertawa lemah. Pemimpin pengawal kerajaan dan pemimpin divisi Ksatria juga tersenyum pahit. Rasa alkohol ini cukup pahit. Tidak ada yang menunjukkan sentimen yang tidak perlu. Ketika hening sejenak terjadi, pemimpin divisi Ksatria berbicara dengan canggung. Pada saat seperti ini, mau tidak mau aku memikirkan keluargaku terlebih dahulu. Hahaha, pemimpin pengawal kerajaan juga meneguk alkohol dan berkata, hahaha, daripada dewa yang jauh, aku memikirkan keluargaku dulu. Di saat seperti ini, aku bertanya-tanya kenapa aku begitu ingin bertemu dengan putraku yang menyebalkan. Seharusnya aku segera pergi menemuinya. Pemimpin Kuil Suci setuju. Aku punya anak perempuan kali ini. Benar-benar, selamat. Hahaha, sekarang aku memikirkannya. Kamu baru saja menikah. Dia menggaruk kepalanya dengan malu-malu dan berkata, ya, istriku pasti sudah menungguku. Wah, aku iri. Istri aku baru saja memarahi aku ketika aku keluar malam itu. Hahaha, hahaha. Mereka menyembunyikan ketakutan mereka akan kematian dan kesedihan karena meninggalkan keluarga dengan tawa. Setelah itu, mereka diam-diam meminum alkohol secara berurutan. Tapi tidak peduli seberapa banyak mereka minum, mereka tidak mabuk. Apakah karena rasa tanggung jawab mereka untuk melindungi negara, atau tekad mereka untuk tidak membiarkan keluarga mereka dibunuh oleh undead? Mata mereka lebih serius dan kuat dari sebelumnya, karena mereka tidak punya tempat untuk mundur. Namun, mereka tidak tahu bahwa seseorang sedang menuju perbatasan dengan kecepatan luar biasa. Perbatasannya cukup jauh dari Selonia.
Jaraknya sekitar 2 kali lipat dari Selonia ke Gehel. Rai sedang menuju perbatasan dengan kecepatan luar biasa. Rasanya lebih cepat daripada saat dia berlari ke Gehel. Kuharap aku bisa mempelajari sihir terbang di saat seperti ini. Tidak ada hambatan di langit. Jadi, jika dia bisa terbang lurus dengan sihir terbang, dia akan sampai lebih cepat. Jika dia telah belajar dari Aira sebelum datang ke kerajaan suci, pikiran seperti itu muncul dari lubuk hatinya. Rai sedang terburu-buru karena suatu alasan. Dia pikir hanya dialah satu-satunya yang menuju ke perbatasan, tapi bukan itu masalahnya. Dia mengetahui bahwa divisi Ksatria Suci ketiga, Kuil Suci, dan pengawal kerajaan telah menuju ke perbatasan. Langkahnya, yang tergesa-gesa, semakin dipercepat setelah mengetahui fakta ini. Kesenjangan kekuatan dengan lawan terlihat jelas, dan kekuatan kerajaan suci yang menuju ke perbatasan sangatlah sedikit jika dibandingkan. Akan terjadi pembantaian, segera setelah mereka bentrok, kekuatan tersebut akan dihancurkan. Dan kekuatan lawan yang maju menuju perbatasan tidak akan mengalami banyak kerusakan. Bukankah lebih baik menyendiri? Apa gunanya mengirimkan pasukan biasa-biasa saja? Situasinya sudah menyusahkan, tapi malah menjadi semakin memusingkan. Terlebih lagi, ahli nujum itu adalah lawan yang belum pernah dia lawan sebelumnya. Tanpa informasi, persiapan tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, akan lebih menguntungkan jika dilanjutkan dengan cepat. Rai melilitkan mana di kakinya dan meningkatkan kecepatannya. Begitu fajar menyingsing, mereka bergerak, dan pasukan dapat mencapai perbatasan. Melihat undead dan monster yang kini cukup dekat untuk dilihat dengan mata telanjang, para kapten mulai mengambil nafas dalam-dalam. Berpikir bahwa mereka harus menghadapi kekuatan yang sangat besar ini membuat mereka kehilangan kepercayaan diri untuk kembali hidup. Secara numerik dan kualitatif, mereka berada pada posisi yang sangat dirugikan, dan hal ini merupakan hal yang wajar. Bahkan perkiraan kasar dengan mata menunjukkan bahwa perbedaan jumlah pasukan lebih dari 10 kali lipat. Jika monster yang belum terlihat juga dihitung, akan lebih banyak lagi. Benar-benar perbedaan yang sangat besar. Dari belakang, kapten penjaga berteriak ke arah sekitar. Musuh ada di depan kita. Semuanya, periksa statusmu sekali lagi. Orang-orang yang tegang itu memeriksa senjata dan baju besi mereka sebagai tanggapan terhadap kata-kata kapten dan menjawab. Ya, setiap orang memeriksa status pasukan di bawah komandonya. Penjaga perbatasan mengarahkan panah mereka yang direndam dalam air suci dari atas tembok. Menggeram, mengaung, raungan monster yang seakan membuat tenggorokannya mendidih mulai terdengar dari jauh. Raungan mematikan dan benda-benda berat yang mengguncang bumi menekan mereka. Duri mereka kesemutan. Jumlahnya yang banyak membuat mereka bahkan kehilangan semangat juang. Kapten penjaga tertawa hampa melihat pemandangan itu. Ini seperti kematian seekor anjing. Situasinya tampak sulit hanya dengan undead. Dan sekarang ada lebih banyak monster kelas menengah atau lebih tinggi yang meluap. Yang Mulia Paus telah bertindak terlalu jauh. Kapten para ksatria berteriak kepada para pembela di dinding. Bersiaplah untuk menembak. Tembak segera setelah undead muncul dari hutan. Ya, ketegangan memenuhi arena. Di depan mereka ada undead yang tidak takut mati. Ketika beberapa undead muncul dari hutan, Kapten para ksatria berteriak. Api, tak, astaga. Dengan ledakan yang dahsyat, anak panah meninggalkan tali busur dan terbang menuju undead. Gedebuk, pekikan, mengaung. Anak panah yang direndam dalam air suci cukup efektif. Misalnya, prajurit kerangka di bagian paling depan dilumpuhkan sepenuhnya hanya dengan 2 atau 3 tembakan. Tapi itu hanya efektif melawan para prajurit kerangka. Para ksatria kerangka yang datang dari belakang para prajurit tidak menunjukkan reaksi bahkan ketika terkena langsung oleh panah yang direndam dalam air suci. Merasa cemas, Kapten para ksatria mengertakkan gigi dan menyerang. Ikuti aku, para ksatria. Kita tidak boleh membiarkan mereka melintasi perbatasan. Ya, dengan respon yang menggelegar, Ordo Paladin menyerang secara serempak. Dengan hanya 500, mereka harus menahan lebih dari 7.000 undead. Ordo Suci mulai memberkati para ksatria saat mereka maju ke depan. Ya Dewa, berikanlah kepada kami nikmat-Mu. Memberkati, semoga tubuh kita tidak menderita karena serangan musuh, perlindungan suci. Semoga kekuatan yang kuat bersemayam di dalam daging kita, kekuatan. Para Paladin, setelah menerima berbagai berkah, menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Bentrokan, mencicit, para undead, yang ditebas oleh pedang suci para Paladin. Tidak bisa bangkit lagi. Namun, orang-orang yang ditebas adalah yang terlemah di antara para undead, para prajurit kerangka. Karena ketegangan tidak mereda, tak lama kemudian, jeritan yang menusuk terdengar. Ah, remas, ratapan hantu perempuan yang menghantui. Tangisan air mata berdarah, menyebar jauh dan luas. Banshees, dengan wajah berlinang air mata, menyerang Paladin. Melihat ini, Komandan Ordo Ksatria berteriak ketakutan. Itu Banshee, semuanya. Hati-hati, Banshees itu melayang di udara dan kemudian, dengan kukunya yang panjang dan tajam, menyapu para Paladin. Meski mendapat berkah, tubuh para ksatria terkoyak seolah-olah terbuat dari kertas.
Ark, hah, hah. Darah disemprotkan ke udara. Banshees, dengan ekspresi gembira, menikmati cipratan darah saat mereka menyerang lagi. Dentang bang, Komandan Ordo Ksatria memblokir Banshee dengan pedangnya. Sementara itu, Ordo Suci dengan cepat mulai menyembuhkan yang terluka. Sembuh, sembuh. Luka robek hingga ke bahu tidak cepat sembuh. Saat darah perlahan berhenti mengalir, para Banshees mengalihkan target mereka dari Ordo Ksatria ke Ordo Suci. Kebisingan yang luar biasa membuat takut beberapa anggota Ordo Suci. Tolong selamatkan aku. Jangan khawatir. Sembuhkan saja para ksatria. Kami akan melindungimu. Kami tidak punya waktu untuk ini. Para penjaga berteriak ketika mereka memblokir Banshees yang menukik dari langit. Ordo Suci sebagian besar terdiri dari individu-individu muda. Oleh karena itu, beberapa orang menjadi panik selama pertempuran. Akibatnya, korban jiwa pun mulai berjatuhan. Ark, batuk, dada para ksatria tertusuk oleh pedang para ksatria kerangka dan jatuh mati. Pinggang mereka terpotong. Kemudian, mayat-mayat yang baru saja berjatuhan mulai bangkit kembali. Kawan yang baru saja bertarung di samping mereka menjadi musuh, menghalangi jalan mereka. Seorang ksatria parubaya tersedak air matanya saat dia berteriak ketika temannya selama 20 tahun berubah menjadi undead dalam sekejap. Keluarlah, ini aku, Nara, Dario, kaulah yang harus segera keluar dari situ. Itu adalah undead sekarang. Beberapa saat yang lalu, dia adalah seorang kawan yang mendukungku. Tapi sekarang dia tidak berbeda dengan monster. Aku menebas rekan-rekanku yang kehilangan kesadaran dan menyerangku, dengan air mata darah. Para undead, setelah bersentuhan dengan kekuatan suci yang aku gunakan beberapa saat yang lalu, mengeluarkan jeritan yang menyakitkan dan mati. Krak, melihat pemandangan menyakitkan dari teman dekatnya, dia memotong lehernya, mencicit, aku benar-benar minta maaf, aku akan segera menyusulmu. Hentikan pembicaraan sial itu, apapun yang terjadi, kita harus bertahan dan kembali. Situasinya sungguh kacau, para undead terus mendesak. Sementara kami secara perlahan mundur dan mempertahankan diri. Di antara kami, mereka yang terganggu oleh fakta bahwa rekan-rekan mereka telah berubah menjadi undead mulai berjatuhan. Kuil itu sangat buruk, meski mereka masih muda. Ada orang-orang di kuil yang berbagi cinta satu sama lain. Mereka dengan cepat menjadi panik ketika kekasih mereka berubah menjadi undead dan menjadi monster. Wah, Silia, ya, ayo kita mati bersama. Zelenia, mereka yang lemah iman dan lemah akalnya mulai menyerah pada hidup dan memilih mati. Kepada mereka, pemimpin dan wakil pemimpin kuil berteriak, apa yang sedang kamu lakukan? Teman dekatmu telah dibunuh, dan kamu hanya akan duduk di sana dan menawarkan lehermu. Kita harus membunuh lebih banyak undead. Semuanya, berdiri. Itulah yang dikatakan oleh pemimpin dan wakil pemimpin yang biasanya pendiam. Suara mereka mulai mengumpulkan orang-orang yang putus asa, dipicu oleh kemarahan karena teman dekat mereka dibunuh. Cahaya di mata mereka yang telah menyerah pada kehidupan dengan cepat berubah menjadi ganas. Sikap lembut para pendeta dan pendeta wanita tidak terlihat. Yang ada hanya mereka yang darah rekannya berceceran di wajah mereka, menatap ke arah undead. Mereka bergumam pada diri mereka sendiri dan mulai bangkit. Ya, kita harus mengalahkan satu lagi. Kita tidak boleh goyah di sini. Sembuh, perisai suci. Dukungan dari belakang yang telah berhenti dimulai sekali lagi. Dan para ksatria juga mulai menyerang dari depan. Makan ini, dia menebas para ksatria undead dengan pedang yang dipenuhi kekuatan suci. Itu adalah kekuatan yang sungguh ajaib. Kekuatan-kekuatan yang tampak seolah-olah akan terdorong mundur dan diambil alih perbatasannya, mulai bergerak maju sedikit demi sedikit. Hoho, ini cukup menyenangkan. Kiki-kiki, sosok berjubah coklat menyaksikan pertarungan mereka dari belakang dan tertawa terbahak-bahak saat dia melambaikan tangannya. Kemudian, mana berwarna gelap menyebar dari gerakan tangannya ke sekeliling. Kilatan, energi undead meningkat, dentang kecelakaan, para prajurit undead, yang dengan mudah menangkis serangan beberapa saat yang lalu, mulai memblokir serangan tersebut dengan pedang. Kekuatan-kekuatan yang tadinya dominan kekuatan mulai didesak mundur. Apa? Kekuatan macam apa ini? Ia bahkan memotong seluruh pedang. Pedang yang diayunkan dengan kuat bahkan dicampur dengan sihir. Fakta bahwa kekuatan belaka menggunakan sihir tidak pernah terdengar sebelumnya. Tentu saja, kami langsung terdorong mundur. Ekspresi orang-orang yang dipenuhi semangat perlahan-lahan dipenuhi dengan keputusasaan. Mana apa ini? Saat Rai menuju perbatasan dengan kecepatan yang mencengangkan, dia mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Mana yang lengket dan tidak menyenangkan mengganggu lingkungan sekitar, dan jangkauannya sangat luar biasa. Kisaran mana yang begitu, dia belum pernah lihat sebelumnya. Kalau bicara jangkauannya, bisa jadi mirip atau bahkan lebih dari Ayla. Tapi jika menyangkut kepadatan, itu sangat buruk. Bahkan sejumlah kecil mana di udara dapat dengan mudah menghilangkannya. Sepertinya mana disebarkan secara luas hanya demi penyebaran. Apakah ini orang Majus? Rai menyentuh orang Majus dengan ekspresi serius. Tapi bahkan sebelum dia bisa menyentuhnya, itu sudah dimurnikan. 3 jenis utama mana, kekuatan suci, dan magi. Di antaranya,
Magi adalah jenis mana yang tidak bisa dikumpulkan di dunia tengah ini, jadi harus dikumpulkan dengan cara khusus. Dan apakah ada makhluk yang bisa menyebarkan orang majus sejauh ini? Benarkah Necromancer yang menghancurkan zaman sihir? Dia melakukan sesuatu yang cukup menarik. Jika orang biasa terkena orang majus ini, mereka akan menderita penyakit kulit atau paru-paru, atau anggota tubuh mereka mungkin membusuk. Meskipun kepadatannya tidak seberapa dibandingkan dengan kepadatannya, bagi orang biasa, hal itu tidak terjadi. Sebentar lagi, tidak akan ada manusia atau hewan yang ditemukan di sini. Setelah para majus berpencar, pertarungan sudah dimulai. Jika perkelahian dimulai, dia bisa menebak secara kasar seperti apa situasinya. Mereka akan dikerumuni oleh undead dan pada akhirnya harus bertahan. Setidaknya, mereka bisa bertahan selama sehari. Tapi bagaimana jika ada monster di udara atau undead? Paling lama, hanya 3 atau 4 jam saja yang bisa mereka tahan. Jika perbatasan ditembus dan kastil diambil alih, jelaslah bahwa pasukan yang bertahan akan dimusnahkan. Tidak hanya itu, undead kemudian akan menyerang Holy Kingdom. Dan orang-orang, baik rakyat jelata maupun bangsawan, semuanya akan mati. Pada akhirnya, kerajaan suci akan jatuh. Terlebih lagi, sepertinya pasukan musuh juga melancarkan serangan internal, karena kekuatan yang tidak terlihat pada waktu normal mulai meningkat, mengambil kesempatan dari perampasan kekuasaan kepausan. Tampaknya mereka memutuskan untuk memihak mereka. Untuk mencegahnya, kekuatan utama Holy Kingdom telah dikerahkan secara internal, dan dia serta beberapa unit lainnya diperintahkan untuk mati di perbatasan. Jika mereka tidak bisa mempertahankan perbatasan, mereka yang selamat akan disalahkan dan dibunuh. Bagaimanapun, karena mereka menerima perintah dan gagal mempertahankan perbatasan, mereka berusaha untuk menyerahkan tanggung jawab kepada mereka yang selamat. Itu memang pemikiran yang bodoh dan primitif. Jika perbatasan dilanggar, kerajaan suci akan jatuh. Jadi apa tanggung jawabnya? Rai menghela nafas. Segera setelah aku menyeberang ke Holy Kingdom, yang ada hanyalah kesulitan. Orang suci macam apa yang meminta mati di perbatasan? Berengsek, dia semakin tidak menyukai dewa pada saat itu. Rai sudah memperkirakan pasukan yang mempertahankan perbatasan akan mendapat tekanan. Langkah mereka sudah mundur ke titik terakhir, membuat mereka tidak punya pilihan selain memilih bertahan. Komandan Integrity Night Heor mengeluarkan suara melankolis. Apakah kita terpaksa bertahan? Bahkan paladin lain pun menurunkan bahu mereka karena gumamannya. Sekarang setelah sampai pada pertahanan, tidak ada yang bisa dilakukan selain menunggu waktu. Mereka telah menghubungi semua kerajaan di benua itu, berharap pasukan pendukung akan segera tiba. Yang paling mereka yakini adalah dukungan tentara Kekaisaran Lesia, diklaim sebagai negara terkuat di benua ini. Kekuatan tempur mereka sangat besar. Kavaleri menjalankan taktik yang brilian, dan para ksatria yang terampil mendukung mereka. Di belakang, legiun penyihir yang dapat meruntuhkan garis musuh ditempatkan. Jadi jika mereka datang sebagai pasukan pendukung, rasanya seperti kekuatan yang luar biasa telah diperoleh. Jika mereka bisa bertahan sekitar 1 hari lagi, pasukan Kekaisaran Lesian akan tiba. Kemudian, mereka bisa menangani undead ini. Itulah tujuan Heor. Jika kita bisa mengulur waktu, kita bisa mempertahankan perbatasan apapun yang terjadi. Untuk melakukan itu, dia perlu memimpin pertempuran pertahanan yang menguntungkan. Dia berteriak kepada para pemanah. Jangan pelit dengan air suci di mata panah. Mayat hidup yang memanjat tembok akan ditangani oleh perintah paladin. Ya Pak, dipahami. Dengan jawaban yang gemilang, undead yang terus berdatangan mencoba mendobrak gerbang. Namun, gerbangnya sangat kokoh dan tidak mudah pecah. Untungnya, banyaknya undead yang tidak berguna mencegah monster dengan kekuatan untuk mendobrak gerbang untuk mendekatinya. Para prajurit undead mulai memanjat tembok. Untuk undead yang jauh atau undead yang terbang, pemanah mencegat mereka, dan para paladin serta penjaga memblokir undead yang mendekat. Memang benar, ini adalah pengaturan pertahanan yang sesuai dengan buku teks. Tapi undead bukanlah lawan yang mudah. Monster terbang dan banshees menangkap para ksatria dan prajurit undead, lalu mulai menjatuhkan mereka ke atas tembok. Formasi itu dengan cepat hancur. Anggota kuil suci berhamburan panik, sementara para paladin berusaha meninggalkan pos mereka untuk melawan undead. Hanya para penjaga yang mempertahankan posisinya, mempertahankan tembok. Di antara mereka ada seorang Death Knight. Kekuatan Death Knight sungguh luar biasa. Bukan hanya kekuatan, tapi pedang yang menyelimuti segala sesuatu di sekitarnya dengan energi gelap juga menantang untuk dilawan. Hanya pengguna aura tingkat menengah atau lebih tinggi yang dapat menghadapi pedangnya. Heor memposisikan dirinya di depan Death Knight yang menyerbu menuju kuil suci. Menurutmu kemana? Kamu akan pergi, Bang. Saat pedang itu dimaksudkan untuk berbenturan, gelombang kejut seperti ledakan terdengar. Death Knight nampaknya kesal dengan halangan itu, mengayunkan pedangnya dengan kecepatan yang tidak wajar untuk ukurannya. Astaga, astaga, dengan kecepatan yang mengerikan, Heor tersentak dan mundur dari pedang yang dipenuhi energi gelap.
Energi gelapnya begitu pekat sehingga dia tidak berani mengangkat pedangnya untuk menghalanginya. Apakah ini Death Knight yang diperintahkan oleh Necromancer? Kekuatannya sungguh tak terlukiskan. Jika satu entitas sekuat ini, apa yang akan terjadi jika entitas lain datang? Situasinya terlalu mengerikan untuk direnungkan. Heor mengisi pedangnya dengan kekuatan suci dan menghadapi energi gelap Death Knight. Ledakan, udara meledak, menimbulkan angin kencang. Beraninya makhluk undead ini menantang negara yang didirikan oleh para dewa. Marah, dia mengangkat pedang bajingannya dan membelah tubuh Death Knight itu. Astaga, dia merasakan benturan di tangannya, menandakan bahwa pukulannya telah mendarat. Tubuh Death Knight itu sedikit teriris bersama dengan armornya. Kekuatan suci meresap ke dalam tubuh Death Knight, memurnikan area luka. Kuah, dengan teriakan yang menakutkan, Death Knight menatap Heor dengan mata penuh rasa sakit. Mata merah berkilau memancarkan tekanan yang sangat besar. Merasakan sihir gelap yang semakin intensif, Heor memuntahkan darah yang menggenang di mulutnya. Batuk, petu, sepertinya aku sudah mencapai batasku. Setelah bergerak sembarangan sebelum mempertahankan dirinya dengan baik, berbagai bagian tubuhnya telah diiris oleh undead. Pada saat itu, sihir hitam telah meresap ke dalam tubuhnya, yang nyaris tidak berhasil dia tolak dengan kekuatan sucinya. Namun, saat itu, karena dia secara paksa memasukkan kekuatan suci ke dalam pedangnya, sihir hitam mulai menyebar ke seluruh tubuhnya lagi. Kalau terus begini, dia mungkin tidak akan bertahan selama 1 jam. Jeritan dan berbagai suara terdengar dari mana-mana. Mengapa orang suci itu belum datang? Perbatasan ke Celonia cukup jauh. Dia mungkin akan tiba besok. Jika dia datang besok, kita semua akan mati. Inilah sebabnya kita tidak boleh bergantung pada anak muda. Suara-suara yang mengutuk para orang suci dan wanita suci bergema di sana-sini. Mereka tidak pernah membantu dalam situasi yang mengerikan. Wakil dewa, percaya pada orang suci. Mereka tidak dapat ditemukan dimanapun pada saat paling dibutuhkan. Dengan teriakan mereka, 3 Death Knight memanjat dinding dan masuk. Kra, dengan suara gemuruh yang mengguncang bumi, para Death Knight menyerbu ke arah mereka. Kekuatan luar biasa yang dipenuhi dengan sihir gelap. Dengan satu ayunan pedang, 3 paladin kehilangan nyawa. Lalu ada 4 Death Knight. Bagaimana mereka bisa menahan perbedaan kekuatan sebesar itu? Tunggu sampai bala bantuan dari kerajaan Lecian tiba besok. Itu hanya omong kosong belaka. Bagaimana kalau besok, mereka mungkin tidak bisa bertahan 20 menit berikutnya dalam situasi saat ini. Apalagi sampai besok. Banshees berteriak di langit, dan Death Knight meraung di depan mereka. Selain undead yang mencoba mendobrak gerbang kota dan aliran monster yang tak ada habisnya. Dalam situasi putus asa ini, kematian tampaknya menjadi satu-satunya pilihan yang tersisa. Mayoritas orang telah menyerah pada kehidupan dan menatap kosong pada Death Knight. Keinginan mereka untuk bertahan hidup telah hancur. Para Death Knight meraung, meninggalkan bayangan mata merah mereka saat mereka menyerang mereka seperti binatang buas. Mereka pikir mereka akan kehilangan nyawa mereka lebih cepat daripada kecepatan yang dilancarkan para Death Knight pada mereka. Mereka menutup mata rapat-rapat, menunggu kematian. Tak lama kemudian, mereka mengira akan mendengar suara mengerikan dari leher mereka yang diiris. Suara mendesing, namun, bukannya suara mengerikan yang diharapkan, hanya suara angin yang terdengar di telinga mereka. Waktu berlalu, tapi mereka tidak merasakan sakit. Saat itu, kepala mereka seharusnya sudah jatuh ke tanah. Mereka dengan hati-hati membuka mata. Para Death Knight telah tiada, dan yang tersisa hanyalah seorang pria muda dengan rambut putih mempesona yang berkibar tertiup angin. Rai mengangkat kepalanya dan melihat keluar gerbang kastil. Jumlahnya terlalu banyak. Senyuman dingin terbentuk di bibirnya saat dia melihat mayat di sekitarnya. Hah, ketika Death Knight tiba-tiba berhenti merespons, lelaki tua berjubah coklat itu memiringkan kepalanya dengan bingung. Aneh, mereka seharusnya tidak berhenti merespons. Dia memercikkan sihir lagi, tapi tetap saja, tidak ada respon. Bisakah seseorang melenyapkan Death Knight? Pikiran seperti itu terlintas di benaknya dalam sekejap, tapi dia menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin, tidak peduli seberapa kuatnya seorang Swordmaster, mustahil untuk melenyapkan 4 Death Knight dalam sekejap. Orang tua itu mengira itu bukan masalah besar, sekali lagi membangkitkan mayat dan membangkitkan undead. SSSR, bersamaan dengan suara sesuatu yang tumbuh dari tanah, undead muncul seolah-olah mereka selalu ada di sana. Pasukan yang tak terbatas, kekuatan yang tak kenal lelah. Apakah ada kata yang lebih tepat untuk ini? Tidak, tidak ada. Kemudian dan selalu, pasukan undeadnya akan meninggalkan namanya dalam sejarah. Sama seperti Necromancer generasi sebelumnya yang mengakhiri era sihir. Sein, bagaimana kita bisa mencapai perbatasan? Mereka bergumam tidak percaya. Sebelum mereka menerima tanggapan, Rai mulai memberi perintah. Lupakan itu. Para ksatria suci segera membereskan yang terluka. Para pendeta dan ulama merawat korban luka segera setelah mereka muncul. Para penjaga melindungi platform suci sejak saat itu. Saat perintah mengalir seperti senapan mesin, para kapten tidak bisa berkata apa-apa dan merespons.
Ah, mengerti. Apa yang sedang kamu lakukan? Bergerak sekarang. Orang suci telah tiba. Semua orang mulai bergerak dengan tertib. Tidak mengherankan jika mereka bergerak begitu cepat saat melihat Rai. Itu karena kekuatan suci yang melayang di sekitar tubuh Rai berada dalam keadaan tidak terkendali. Saat dia dengan murah hati menyebarkan kekuatan suci yang biasanya dia tekan, siapapun di sekitarnya dapat merasakan kekuatan sucinya. Kekuatan ilahi yang luar biasa yang membuat kulit mereka tergelitik meningkatkan semangat mereka. Sesaat sebelumnya, mereka mengutuk Rai dan Iril, tapi kemudian mereka menjadi pengikut setianya dengan datangnya bala bantuan yang bisa diandalkan. Heor dan Bael, komandan platform suci, bertanya pada Rai dengan cemas. Sein, maafkan aku, tapi jika kita mengarahkan pasukan kita untuk merawat yang terluka, kita tidak akan bisa menghentikan pasukan undead. Ya, akan lebih baik bertahan sampai bala bantuan dari kerajaan lain tiba daripada merawat yang terluka. Mereka menundukkan kepala dan menundukkan tubuh seolah meminta maaf. Rai menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Apakah situasinya tampak mendesak? Ya, apa yang kamu maksud dengan? Saat mereka bertanya, Rai menunjuk sekeliling dengan dagunya. Heor dan Bael melihat sekeliling dan menyadari bahwa keadaan jauh lebih tenang dari sebelumnya. Kemudian, mereka menyadari sesuatu. Para Banshees, mereka telah pergi. Mayat hidup yang memanjat dinding telah menghilang. Banyak pertanyaan terserap oleh kekuatan suci luar biasa yang terpancar dari tubuh Rai. Rai menyeringai melihat ekspresi heran. Mereka, rawat saja yang terluka. Mengatakan itu, dia melompat turun dari tembok kota. Tingginya setidaknya 10 meter. Tapi dia melompat turun tanpa ragu-ragu. Mereka tidak tahu. Tapi Rai telah berlatih berkali-kali di desa peri. Dibandingkan dengan tinggi rumah Aira, 10 meter bukanlah apa-apa. Rai melangkah menuju undead yang mencoba mendobrak gerbang. Kekuatan ilahi mengalir ke arah mereka. Kerik, krak, jeritan. Seolah tenggorokan mereka digorok, terdengar. Para prajurit dan ksatria undead yang begitu tangguh selama pertempuran menghilang saat mereka mendekati Rai. Rai mengambil satu langkah lagi. Banshees yang melayang di udara menitikkan air mata darah dan mati di tempat. Mereka yang menonton dari tembok kota terguncang karena kagum pada keagungannya. Apakah ini orang suci? Sungguh, beliau adalah sosok yang pantas disebut sebagai wakil dewa. Tidak ada undead yang bisa lewat di belakang punggungnya. Apakah ini yang dimaksud dengan dilindungi oleh dewa? Di hadapan kekuatan sucinya yang luar biasa, mereka yang menonton dari tembok kota menelan ludah mereka. Sararak, saat angin bertiup, undead tersebut hancur menjadi abu dan terbang menjauh. Dengan setiap langkah yang diambilnya, sosok undead yang menghilang hampir sangat menakjubkan untuk dilihat. Lelaki tua berjubah coklat itu tertawa gembira. Apakah ini penampakan orang saleh? Kekekek, dia mengambil segenggam sihir dan melemparkannya ke depan. Tubuh para undead mulai meletus dengan sihir. Mata mereka bersinar merah, dan tubuh mereka bengkak. Berada di sekitar undead saja sudah membuat seseorang merasa tertekan. Memang benar, begitu mereka dibungkus dengan sihir, mereka cukup kuat untuk menahan kekuatan suci Rai. Busuk tapi berharga, ini benar-benar karya ahli nujum. Saat sihir ahli nujum yang memimpin undead digabungkan, generasi baru undead yang mampu menahan kekuatan suci pun lahir. Rai memandang mereka dan mengejek. Apakah ini sejauh mana sihirmu? Apakah dia mencoba memblokirnya dengan undead jelek ini? Paling-paling, kekuatan suci hanya digunakan untuk memurnikan udara di sekitarnya. Pertama-tama, dia bahkan tidak menganggap kekuatan suci sebagai bagian dari kekuatannya. Sihir sudah cukup untuk membunuh undead. Dia memanggil mana di sekitarnya. Bola api, suara mendesing, suara mendesing. Dengan mantra tersebut, sekitar 20 bola api tercipta di sisinya. Orang-orang di tembok kota mulai terkejut. Ajaib, bagaimana orang suci itu bisa memiliki mana? Berbagai jenis mana tidak bisa ada dalam satu tubuh. Namun, orang suci di depan mereka menggunakan kekuatan suci dan menggunakan mana. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Tapi mereka begitu fokus pada pertempuran yang akan datang sehingga mereka mengesampingkan pertanyaan mereka. Heor, yang melihatnya mengeluarkan sihir, menggelengkan kepalanya. Bola api bagus melawan manusia, tapi tidak ada peluang untuk menang seperti ini. Mereka semua menelan ludah mendengar kata-katanya. Heor benar, sihir api khusus melawan manusia, tapi hanya 20 bola api. Bahkan sekilas, jumlah bola apinya relatif kecil dibandingkan dengan undead. Paling-paling, 20 bola api bisa membunuh sekitar 100 undead, dan ini masih dipertanyakan. Namun keraguan mereka berubah menjadi keheranan. Rai mulai mengumpulkan suasana sekitar. Itu adalah aliran mana dalam jumlah besar yang bisa mereka rasakan. Mungkinkah dia berpikir untuk menggunakan meteor seperti terakhir kali dengan jumlah mana sebanyak ini? Gelombang besar mana bergerak seolah menghisap lingkungan sekitar, bahkan membuat bulu kuduk mereka berdiri. 20 bola api mulai bertambah banyak. 100, 200. Lelaki tua berjubah coklat itu bahkan kaget melihat bola api yang semakin membesar. Matanya mulai bergetar seolah ada gempa. Itu, bajingan gila. Ada lebih dari 1000 bola api.
dan lelaki tua itu ingin berteriak karena absurditasnya. Tanah merah yang terkena api membuat rambut Rai tampak bersinar merah. Dia mengatur bola api di langit. Satu untuk masing-masing dari kalian berenam. 1000 bola api. Begitu kata-kata itu berakhir, bola api mulai berjatuhan ke tanah satu per satu. Hampir 6000 undet secara naluriah mengiris bola api yang jatuh dengan pedang mereka. Namun upaya itu sia-sia. Bola api, terbuat dari mana yang sangat padat, tidak hanya menahan tebasan tetapi juga menyerap pedangnya, meledak bersama dengan undet. Oh, sial, Necromancer buru-buru mengumpulkan sihir untuk membuat perisai pelindung. Lagi pula, meski undet terbunuh, mereka bisa dihidupkan kembali. Tapi jika dia mati, itulah akhirnya. Bahkan sebagai Lik yang dikenal sebagai No Life King, dia pasti sudah mati jika terkena serangan seperti itu. Koang, pang, raungan luar biasa yang seolah memekakkan telinga terdengar. Bola api menghanguskan bumi saat menghantam tanah, seperti hujan berlumuran darah yang turun. Mereka yang menyaksikan dari benteng tidak bisa menutup mulut. Itu bukanlah penampakan seorang suci, melainkan seorang dewa. Bahkan mengingat meteor, 1000 bola api. Apakah itu mungkin bagi manusia? Itu setara dengan kekuatan pasukan penyihir kerajaan Lesia. Mereka melihat ke tanah di mana ledakan telah berhenti. Sekali lagi, mereka tercengang. Pasukan undet yang berjumlah hampir 6000 orang telah menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan sekitar 100 undet di tempat mereka. Pada akhirnya, mereka melihat seseorang dikelilingi oleh perisai pelindung hitam. Rai tersenyum sambil memandangnya. Apakah kamu ahli nujung? Dia bertanya. Rai bergerak ke arahnya. Melihat orang suci itu bergegas ke arahnya dengan kecepatan luar biasa, sang Necromancer tersenyum. Anak bodoh dari, dia dengan cepat melantunkan mantra ilmu hitam. Sihir berputar di sekitar lelaki tua itu seperti angin puyuh. Bahkan Rai harus mundur sejenak saat menghadapi badai sihir yang hebat. Kembalikan bahkan kematian yang berubah menjadi debu. Kebencianmu yang kuat bahkan akan membuat kematian tunduk. Kematian bangkit, kebangkitan dari kematian, sungguh keajaiban yang paradoks. Dengan mantranya, pasukan undet yang telah dihancurkan oleh bola api mulai bangkit kembali. Tidak, bukan hanya kebangunan rohani, jumlah mereka nampaknya meningkat 2 kali lipat. Pasukan 6000 orang telah menjadi legiun yang melebihi 10.000 orang. Selanjutnya, 5 Death Knight dibangkitkan di sekitar Necromancer untuk melindunginya. Para Death Knight, dengan mata merahnya berkedip, berlari menuju Rai dengan nafas dingin. Heor. Meskipun dia sendiri adalah pengguna aura peringkat atas, tersentak pada pedang Death Knight yang tidak bisa dia blokir dengan baik. Baik, kelima Death Knight bahkan bisa bertarung setara dengan seorang Swordmaster. Rai juga sedikit tegang saat melihat pedang mereka. Mereka cukup cepat. Apakah mereka mirip dengan ayah? Bahkan saat sparring, mereka hanya sedikit lebih baik dari Aiel. Dia tidak bisa memblokir pedang dari 5 Death Knight. Tentu saja, itu adalah kasus ketika dia tidak menggunakan sihir, seperti saat berdebat dengan ayahnya. Rai mengucapkan mantranya dengan ringan. Sembuh, cahaya biru mana berputar di sekelilingnya. Saat tubuh Death Knight menyentuh cahaya biru mana, mereka mulai meleleh bersama asap. Cik, Ark, Kow, dengan pekikan yang mengerikan, kelima Death Knight yang menyerangnya menguap dalam sekejap. Rai telah memutuskan untuk menyegel sihir penyembuhan, tapi tidak perlu menepati janji itu pada undet. Orang tua itu melihat ke arah Death Knight yang menghilang dengan ekspresi tercengang. Hanya 1 detik, Death Knight, yang tak terkalahkan di medan perang, tidak terpengaruh oleh pedang, sihir, dan bahkan sihir penyembuhan atau pemurnian, baru saja menguap dalam hitungan detik. Tapi dia belum siap untuk menyerah. Dia memiliki pasukan yang terdiri dari hampir 10.000 undet di bawah komandonya. Tidak peduli apapun, akan ada batas mana seseorang selama mereka manusia. Jika dia menyerang lagi dengan Death Knight, bahkan seorang Saint pun akan mengalami kerugian. Orang tua itu memegang energi sihir di tangannya dan berteriak, "Tombak tulang." Kata-katanya membuat energi magis meresap ke dalam tanah. Tapi Rai tidak terganggu oleh mantra yang tiba-tiba itu. Karena karakteristiknya dalam menarik mana dari atmosfer, dia dapat melihat jalur mana dan mengetahui di mana dan kapan mana itu akan muncul. Ini membuatnya menjadi musuh bagi penyihir lain, meskipun dia sendiri adalah seorang penyihir. Mengetahui bagaimana dan di mana sihir menyebar, bagi penyihir yang bahkan menciptakan arcane untuk menyembunyikan aliran mana, ini benar-benar horor. Pertama-tama, para penyihir tidak bisa bertarung satu sama lain. Terlebih lagi, menghitung koordinat sihir yang terjadi secara instan dan bertabrakan secara paksa dengan mana yang mengalir menghasilkan hasil yang menakjubkan. Rai berbicara, membatalkan, suara mendesing, energi sihir dilarutkan oleh mana, dan fenomena sihir yang akan terjadi dibatalkan. Mata lelaki tua itu melebar seolah hendak terkoyak. Sihirnya sendiri, bahkan sihir hitam yang menyimpang, dibatalkan oleh orang lain selain penggunanya. Orang tua itu menyentuh pipinya dengan tangan gemetar dan menggelengkan kepalanya. Ini tidak mungkin. Dia bergumam, menggelengkan kepalanya karena tidak percaya. Rai tidak peduli apakah lelaki tua itu sedang melakukan headbanging atau kincir angin.
Dia hanya perlu melindungi perbatasan, menangkap Necromancer, dan kembali ke Holy Kingdom. Rai mengumpulkan mana dan menahan tubuh lelaki tua itu. Memegang. Kemudian, lelaki tua berjubah coklat itu gemetar, bahkan tidak bisa menggerakkan kepalanya sesuai keinginannya dan menatap Rai dengan mata gemetar. Baginya, orang suci seperti Rai mirip dengan makhluk surgawi bagi penyihir kulit hitam seperti dia. Kemampuan untuk menetralisir undead dengan sihir dan secara paksa membatalkan sihir bahkan sebelum hal itu terjadi adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini pastinya bukan manusia, mungkin mereka telah menyatakan perang terhadap dewa. Rai memandang lelaki tua yang gemetar itu dan berbicara lagi. Kamu menumpuk segunung mayat sepanjang hidupmu. Sekarang giliranmu. Apakah kamu gemetar ketakutan? Dia menatap pria tua itu dengan dingin. Tidak ada mayat di sekitarnya. Hanya noda darah. Mayat-mayat itu pasti telah berubah menjadi undead di depannya. Mayat hidup itu pastilah keluarga, anak-anak, teman, dan kekasih tercinta. Setelah menghabiskan hidupnya untuk menyelamatkan orang-orang, pemandangan undead yang meratap dalam kesedihan membuatnya menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Setidaknya dia bisa membuat mereka nyaman, yang merupakan penghormatan terakhir yang bisa dia berikan kepada mereka. Dia mulai mengumpulkan mana atmosfer di tangannya. Suara mendesing, mana yang mengalir yang menyelimuti atmosfer bergema. Partikel mana berkumpul di sekelilingnya. Cahaya biru pengumpulan mana adalah pemandangan spektakuler yang membuat orang-orang di dinding menahan napas. Rai menyebarkan mana yang terkumpul di tangannya dan mengucapkan mantra. Penyembuhan yang luas. Mana menyebar seperti mata, melarutkan partikel undead yang mengambang. Gemuruh, meretih, pasukan lebih dari 10.000 undead mulai tersebar dalam cahaya biru mana. Udara panas yang tercipta dari bola api dan abu tersebut seolah menciptakan aliran udara ke atas, membentuk awan gelap. Derai ketipak, beberapa tetes air hujan mulai turun. Tak lama kemudian, tetesan air yang jatuh berubah menjadi hujan lebat yang mulai membasahi tanah. Hujan yang dipadukan dengan cahaya biru mana, seakan menghapus kesedihan para mayat. Pakaian dan rambut Rai, yang ternoda darah hitam undead, basah kuyup oleh hujan yang turun. Beberapa saat sebelumnya, pertarungan sengit telah terjadi, tapi sekarang tidak ada undead yang terlihat di sekitarnya. Orang-orang di tembok, yang telah kehilangan teman, kawan, dan kekasih, diam-diam menundukkan kepala untuk berduka bersamanya. Di tengah tangisan rakyat jelata, sambil memeluk erat jenazah keluarga mereka yang telah meninggal, para pejuang bertempur dengan ganas. Kios buah di pasar berlumuran darah, dan tentara bayaran dengan anggota tubuh yang terputus tergeletak di mana-mana. Pemandangannya sangat berbeda dari Selonia yang biasanya damai. Penyihir yang membentuk korps sihir telah menduduki Selonia. Mereka bukan lagi sekedar kekuatan pemberontak, rasanya lebih seperti perang antar negara. Namun kerajaan suci tidak gagal untuk melawan. Sebuah unit elit telah dikirim untuk merebut kembali wilayah sekitar kastil, dan sejumlah besar pasukan dengan cepat dikerahkan untuk menekan para pemberontak. Namun, hasilnya tidak menguntungkan. Menyebutnya sebagai penindasan adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Itu lebih seperti membersihkan musuh dari halaman depan mereka sendiri. Merebut kembali, pengambilan ulang apa? Mereka telah memutuskan untuk menunggu bala bantuan dari kerajaan tetangga. Di Selonia, tangisan duka masyarakat bergema di mana-mana. Iriele, mengenakan baju besi berlumuran darah merah, bergumam sambil menjatuhkan seorang ksatria di depannya. Tidak peduli berapa banyak yang aku bunuh, mereka terus berdatangan. Dia bertanya-tanya apakah orang suci itu selamat. Meskipun dia seharusnya fokus untuk menekan kekuatan di depannya, dia tidak bisa menghilangkan pikiran tentang orang suci. Gagasan bahwa dia mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi membuat dia menggenggam senjatanya lebih erat. Bahkan senjatanya yang sudah tangguh, dilengkapi dengan kekuatan suci, memancarkan cahaya yang lebih terang saat menebas para ksatria. Ksatria yang mencoba menghalanginya langsung ditebas, pedang dan semuanya. Dia telah membela Selonia atas perintah Paus. Pasukan yang diberikan kepadanya sangat besar. Bersama mereka, dia telah melawan kekuatan luar biasa yang mengalir ke Selonia. Namun, meski berjuang bersama kekuatan besar, situasinya tampaknya tidak membaik. Meskipun banyak sekali musuh yang telah dia bunuh, dia masih melihat pasukan lapis baja di balik cakrawala. Terlebih lagi, mereka bukan hanya prajurit berketerampilan rendah. Kadang-kadang, pedang yang dipenuhi aura terbang ke arahnya, membuat tulang punggungnya merinding. Tapi dia adalah orang suci. Menggunakan kekuatan ilahi luar biasa yang diberikan oleh dewa, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan, bahkan setelah membunuh begitu banyak orang. Satu-satunya masalah adalah, tidak seperti dia, orang lain telah mencapai batas fisiknya. Terkesiap, para ksatria mati-matian menangkis pedang terbang, terengah-engah. Para pendeta dan pendeta kelelahan, setelah menggunakan kekuatan suci mereka untuk menyembuhkan para ksatria ini. Situasinya tidak bagus, mereka pasti kelelahan juga, berjuang tanpa henti, tanpa tidur dan istirahat. Kalau saja orang suci itu ada di sini, dia berpikir secara tidak sengaja dan segera menggelengkan kepalanya.
Orang suci itu kemungkinan besar menghadapi pertempuran yang jauh lebih sulit daripada mereka. Mengharapkan bantuannya hanya karena keadaan menjadi agak sulit adalah hal yang tidak tahu malu. Dia mengatupkan giginya dan mengayunkan tangannya. Kekuatan suci yang terpancar dari tangannya berubah menjadi pedang aura dan terbang keluar. Ark, tolong, memotong. Karena jangkauannya yang luas, puluhan orang di depannya langsung terbunuh. Kekuatan pemotongannya sungguh luar biasa. Semua orang, apakah mereka mengenakan baju besi atau mencoba memblokir, ditebas. Keheningan singkat pun terjadi, bahkan jika pasukan pemberontak lebih unggul, tidak ada seorang pun yang rela menghadapi kematian brutal seperti itu. Energi pedang lain terbang di depan mereka. Astaga, kuhuk, uak, sama seperti dia. Puluhan orang ditebas sekaligus oleh kekuatan penghancur yang luar biasa, dan Iril berbalik. Di sana berdiri Zik, memegang sarungnya di tangan kirinya dan pegangan di tangan kanannya, bersama seorang gadis. Iril tersenyum sambil melihat mereka. Feyak, kamu juga datang. Zik, mendengar kata-katanya, Zik dengan cepat menundukkan kepalanya. Salam. Orang suci, aku minta maaf karena tidak dapat mengikuti etiket yang benar karena situasi ini. Jangan khawatir, Saintes, sekarang aku sudah di sini, kata gadis bernama Feya, bertingkah malu-malu. Mendengar ini, Zik mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Iril menebas ksatria di depannya dan berkata, tidak apa-apa, tapi Zik, tidak apa-apa kalau kamu tidak mengikuti orang suci itu. Itu adalah perintah orang suci. Maaf, Iril bertanya dengan wajah bingung. Zik tanpa emosi membantai para prajurit di depannya saat dia berbicara. Orang suci memerintahkan aku untuk membantu Iril. Apa? Dia berseru. Tampak bingung. Maksudnya itu apa? Tidak. Kepercayaan diri seperti apa yang dia miliki untuk membantunya. Di antara semua penyihir hitam dalam sejarah, dia menghadapi ahli nujum paling terkenal. Rai mungkin tidak mengetahuinya, tapi Zik adalah ahli pedang termuda di benua itu. Tentunya, mengeluarkan sihir di sisinya akan sangat membantu. Jadi, kenapa dia mengirim orang seperti itu padanya? Iril tidak mengerti, dan dia sedikit kesal. Mengapa dia mengirim personel tingkat tinggi yang begitu penting kepadanya alih-alih ke medan perang yang lebih menantang? Dia marah, tapi anehnya, dia tidak merasa buruk. Jantungnya berdebar kencang, emosi asing terus bermunculan, membuatnya bingung. Karena dia pernah merasakan emosi kotor dan buruk yang biasanya tidak dialami oleh orang-orang seusianya, dia tidak merasakan emosi yang biasa terjadi pada orang seusianya. Mungkinkah ini mirip dengan perasaan memiliki teman dekat? Kalau memang seperti ini rasanya, dia bukannya tidak menyukainya. Perasaan bahwa seseorang mengutamakan dirinya di atas keselamatannya sendiri. Mungkin seperti inilah rasanya memiliki kasih sayang pada seseorang. Tiba-tiba, Iril mulai menebas tentara di depannya. Gerakannya menjadi lebih intens. Bodoh, dia mengatupkan bibirnya dan menyerbu ke garis musuh dengan elegan. Jangan mati, aku akan segera datang untuk membantu kamu. Sebelum berangkat ke perbatasan, ketika Rai selesai bersiap untuk pergi, Zik mendekatinya seolah-olah dia sedang menonton dari suatu tempat. Dia berlutut ke arah Rai dan berkata, aku akan bergabung denganmu. Tekad di matanya dan gerakannya yang terkendali menunjukkan tekadnya. Ada pasien dengan mata serupa di rumah sakit. Mata mereka yang siap menghadapi kematian. Rai terkekeh dan menepuk lembut kening Zik. Jangan ikuti aku, tinggallah di Selonia. Dia merasa aneh dipanggil seperti seorang kakak oleh seseorang yang mungkin lebih muda darinya. Karena Zik tidak memiliki saudara kandung, itu adalah sensasi yang aneh. Zik menggelengkan kepalanya dan berkata, keselamatan kamu lebih diutamakan daripada perintah orang suci. Oh, begitulah. Kamu hanya akan menghalangi meskipun kamu berada di sini. Aku tidak bermaksud menyombongkan diri, tapi aku memiliki kekuatan yang besar. Aku mohon padamu, tolong jangan menolakku. Merasakan tekadnya yang teguh, Rai menghela nafas. Kalau begitu, cobalah. Rai menyeringai dan menatapnya, berbicara. Ya, kamu bilang kamu punya kekuatan yang besar, kan? Buktikan sekarang. Zik berdiri. Orang suci itu mungkin menyuruhnya untuk membuktikan kesiapannya. Bukan. Dipahami. Matanya berubah seketika. Matanya yang tenang kini mengamati postur Rai. Dengan posisinya yang miring, ada banyak celah. Dan kakinya yang berayun sepertinya memicu serangan yang pasti akan berhasil. Mohon maafkan ketidaksopanan aku, Sein. Zik mencengkeram gagang pedangnya. Dan saat Rai menghembuskan napas, dia membidik sisi tubuhnya dengan punggung pedang. Dalam sekejap, lintasan dari pedang yang terulur menunjukkan bahwa dia akan terjatuh dengan tidak anggun. Namun sesuatu yang mustahil terjadi. Memegang, pedang itu membeku di lintasannya. Bu, ajaib, bagaimana bisa? Seorang suci menggunakan mana? Apa yang terjadi? Apa yang dia gunakan adalah teknik mana tingkat tinggi, yang bahkan kepala sekolah akademi pun akan kesulitan untuk menggunakannya. Teknik magis mutlak melawan entitas mana yang lebih rendah. Itu secara paksa mengumpulkan mana di sekitar lawan untuk menghentikan gerakan mereka. Ini berarti bahkan mungkin untuk menghentikan jantung lawan dengan mana. Namun, ini hanya berhasil pada entitas tingkat rendah.
Tidak ada penyihir dari benua manapun yang dapat dengan paksa menghentikan langkahnya, seorang ahli pedang. Namun, tubuhnya membeku saat gerakan mengulurkan pedang. Zik tercengang, seolah dia baru saja makan madu, menyaksikan teknik magis terungkap di depan matanya yang hanya dia baca di buku. Sejak dia menjadi seorang master, dia tidak berpikir dia bisa kalah dari siapapun. Bahkan dalam pertandingan dengan Komandan Integrity Knight, dia bersikap acuh tak acuh, dan melihat anak-anak seusianya memegang pedang membuatnya menguap. Namun, dia tidak bisa menang kali ini. Tidak, dia dihentikan bahkan sebelum dia sempat mencoba. Rai membuka mulutnya dan memanipulasi mana lagi. Membatalkan, tubuh yang terasa tidak akan pernah bergerak lagi mulai bergerak. Pedang yang terhenti itu mulai bergerak lagi. Dan pedang terhunus itu mengarah langsung ke Rai. Oh tidak, bahkan saat pedangnya terulur, Zik terkejut. Dia tidak menyangka benda itu akan bergerak sekaligus seperti ini. Biarpun energi pedangnya tidak sedingin es, itu akan menjadi pukulan yang cukup besar jika mengenainya. Dentang, namun apa yang dia khawatirkan tidak terjadi. Suara benturan logam dengan logam terdengar. Di tangan Rai ada pisau bedah kecil. Pisau bedah, yang diwujudkan dengan mana, menjentikkan pedang Zik. Ketahanan yang dirasakan di tangannya sangat besar. Saat tangannya kesemutan, Zik menatapnya. Apa-apaan ini? Apa sifat aslinya? Pada usia ini, menjadi pengguna aura sudah membuatnya memenuhi syarat sebagai seorang jenius. Tapi keahliannya lebih dari itu. Terlebih lagi, tidak dikenal publik meski memiliki keahlian berarti dia belum mengungkapkan kehebatan sihirnya kepada siapapun. Bukan. Di usianya, menyembunyikan kekuatan bukanlah tugas yang mudah. Di usia ini, biasanya seseorang ingin pamer dan bangga dengan kemampuannya. Bahkan Zik sendiri tidak akan mampu melakukannya jika tidak mendapat pendidikan yang ketat sejak kecil. Namun ia mendengar bahwa Rai, yang dulunya adalah orang biasa, tidak mungkin menerima pendidikan sistematis seperti dirinya sejak usia muda. Apakah dia secara naluriah tahu bahwa menyembunyikan kekuatannya akan bermanfaat baginya? Dia jelas tidak memiliki mentor yang tepat. Dia telah mempelajari sihir dan ilmu pedang secara otodidak hingga tingkat ini, dan dia memiliki pikiran licik untuk menyembunyikan kekuatannya bahkan setelah memperolehnya. Sebuah getaran merambat di punggung Zik. Jika Rai mencoba membunuhnya, dia akan kehilangan nyawanya dalam sekejap. Sungguh, jika dia mengejarnya, dia hanya akan menjadi penghalang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Rai menepuk bahu Zik dengan lembut. Selagi aku pergi, tetaplah bersama Iril. Meskipun dia bodoh, dia punya cara berpikirnya sendiri. Iril, yang pernah disebut sebagai saint terbaik yang pernah dihasilkan oleh kerajaan suci, dan dipuji karena otaknya yang seperti iblis dan penanganannya yang sempurna, kini disebut sebagai orang bodoh yang hanya berpikir dengan caranya sendiri. Saat itu, Zik tidak bisa berkata apa-apa, dia hanya bisa mengangguk kosong. Jadi, Rai pergi menuju perbatasan, dan Zik tinggal di Selonia, membantu Iril. Rai membekukan gerakan ahli nujum itu dengan mana dan menghantamkannya ke tanah. Ambil ini dan kembalilah dengan pasukan pendukung. Rai, yang menyebut penyihir hitam yang telah merusak suatu zaman sebagai benda tidak berharga, segera menggebrak tanah dan berlari menjauh. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghentikan orang suci itu. Setelah mengambil seseorang yang mulutnya berbusa, dia melompati tembok kota, meninggalkan sepatah kata pun, dan menghilang. Seseorang di antara mereka bergumam, apakah kita baru saja mengalahkan ahli nujum itu? Orang suci itu melakukan semuanya sendiri. Mereka menatap tanpa henti ke arah menghilangnya Rai. Saat Rai mendekati Selonia, hujan mulai semakin deras. Kita harus bergegas. Rai bergumam sambil mengunyah dendeng yang dibawanya sebelum sampai di perbatasan. Skala kekuatan pemberontak sangat signifikan. Tidak mungkin hal itu berakhir sebelum dia tiba. Sebaliknya, dia akan beruntung jika mereka tidak dilahap hidup-hidup. Menurut laporan kasar yang dia terima melalui Euclid, jumlah pasukannya sangat banyak. Lebih dari separuh bangsawan di kerajaan suci telah bergabung. Dia mungkin harus mulai membersihkan segera setelah dia kembali. Dibutakan oleh uang dan status, mereka mengkhianati negara dan keluarga mereka. Apakah mereka benar-benar percaya bahwa mereka tidak akan mati suatu hari nanti? Dari perspektif ini, negara yang lebih taat beragama tampak lebih cerah. Rai, yang berlari tanpa istirahat, tiba di Selonia setengah hari kemudian. Situasinya semakin memburuk. Pasar yang biasanya ramai dipenuhi dengan bau darah, dan teriakan dari berbagai tempat menandakan bahwa pertempuran sedang terjadi. Rai dengan cepat menggerakkan kakinya. Mary dan Chris, yang membantunya mendirikan rumah dan toko di Selonia. Dia khawatir mereka mungkin terluka. Tebakannya setengah benar. Mengapa setengah? Karena Chris sudah mati. Hujan deras membasahi tubuh Chris dan Mary. Mary memegangi tubuh dingin Chris, diam-diam menitikkan air mata tanpa mengubah ekspresinya. Darah berceceran di sekujur tubuh mereka, dan seperti Chris, mayat lain tergeletak dingin di dekatnya. Satria, apakah Mary yang membunuhnya? Bagaimana mungkin seorang anak kecil, yang bahkan tidak tahu cara menggunakan mana, bisa membunuh seorang ksatria?
Dia menggelengkan kepalanya untuk secara paksa menghapus pertanyaan yang masuk. Rai mendekati Maria. Dia bahkan tidak menyadari dia ada di sana. Terus menitikkan air mata dengan posisi yang sama seperti sebelumnya. Rai meletakkan tangannya di pergelangan tangan, leher, dan dada Chris secara bergantian. Lalu, dia perlahan menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa menyelamatkan anak ini. Lebih dari setengah hari telah berlalu sejak dia meninggal. Dia pasti terbunuh saat Rai melawan ahli nujum itu. Kemudian Mary berbicara kepada Rai. Chris tidak berteriak sampai akhir. Dia bisu sejak lahir. Dalam situasi di mana hanya kami berdua, aku merasa agak kejam menjadi satu-satunya yang bisa berbicara. Jadi, kami tetap diam bersama. Rai diam-diam mendengarkan kata-katanya. Mary memandang Chris dengan ekspresi kosong dan terus berbicara. Dalam mencoba berbagi rasa sakit, tampaknya anak itu malah lebih tersakiti oleh tindakanku. Kepada Rai yang diam, Mary meneteskan air mata. Lucu sekali. Bukan, aku benci mereka karena terus-menerus hanya menerima tindakan keji di gang terkutuk itu sampai sekarang. Tapi kakakku tetap terluka karena tindakan tidak berbahayaku. Hahaha, Hicks, aku tidak ada bedanya dengan sampah yang aku benci. Ekspresinya yang kosong, perlahan berubah, dan kemudian air mata terus mengalir di pipinya. Rai tidak menambahkan kata-kata lagi. Dia tahu betul bahwa kata-kata penghiburan yang tidak perlu hanya akan menjadi racun saat ini. Terlebih lagi, dia tidak memikirkan kata-kata yang menghibur. Yang bisa dia lakukan saat ini hanyalah mendengarkan ceritanya. Setelah menangis beberapa saat, Mary berbicara lagi kepadanya. Dia pasti sudah pergi, kan? Hah, Chris, pasti pergi ke tempat yang bagus kan? Benar, kamu adalah orang suci. Jadi kamu pasti tahu. Mendengar kata-katanya, mulut Rai tertutup rapat. Orang suci. Ya, apakah dia benar-benar orang suci? Dia belum pernah melihat, apalagi berbicara dengan dewa. Tidak, dia bahkan tidak yakin apakah dewa itu ada. Namun semua orang menganggapnya sebagai orang suci. Bukankah itu lucu? Kenyataannya, dia baru saja terpilih menjadi orang suci seperti memenangkan lotre. Lagi pula, tempat apa yang bagus? Apakah itu surga yang sering disebut-sebut? Dia, yang telah menyelamatkan ribuan, puluhan ribu nyawa, tidak bisa berkata apa-apa. Aku tidak tahu. Dia menelan kata-kata yang sampai ke tenggorokannya. Apa yang keluar adalah sebuah kebohongan. Dia pasti pergi ke tempat yang bagus. Rai memaksakan senyum. Menyelamatkan seseorang bukan hanya tentang menyelamatkan nyawa orang tersebut. Satu kata bisa menyelamatkan seseorang. Dan satu tindakan bisa merenggut nyawa orang tersebut. Itulah hidup. Dalam menjalani kehidupan seperti itu, jika seseorang dengan sukarela menjalani kehidupan kedua, maka setidaknya dia bisa mengulurkan tangan keselamatan melalui kebohongan di saat-saat seperti ini. Mendengar kata-katanya, Mary menangis sekali lagi. Menjadi nyata baginya bahwa kakaknya telah meninggal ketika dia mendengar kata-kata ini darinya, dan bukan dari orang lain. Ah, Hicks. Saat dia menangis keras, Rai menatap langit di belakangnya. Langit kini tampak tumpang tindih dengan Maria. Hujan masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Namun, suatu saat nanti matahari akan cerah menampakkan wajahnya. Krak, jeritan itu kini menjadi familiar. Setiap kali Iril dan Zik menyerang ke depan, pancuran darah dan jeritan meletus di sana-sini, dan moral pasukan perlahan mulai meningkat. Oleh karena itu, kekuatan elit mulai bermunculan satu persatu dari kekuatan musuh. Lagi pula, mustahil menghentikan seorang ahli pedang dan seorang suci dengan kekuatan biasa. Ketika para elit itu membentuk formasi dan menekan Zik dan Iril, mereka tidak dapat melarikan diri dengan mudah, meskipun mereka adalah seorang ahli pedang dan orang suci. Jika ini terus berlanjut, kita tidak punya peluang untuk menang. Situasi ini bukan pertanda baik bagi Iril, yang berencana untuk menghubungi Rai secepat mungkin. Aku tidak ingin menggunakan metode ini karena itu menghabiskan banyak kekuatan suci, tapi dia mengangkat tangannya dan menyebarkan kekuatan suci di sekelilingnya. Anugerah. Oh, ini adalah sebuah berkah. Sebuah berkat yang tidak seperti yang bisa diberikan oleh para pendeta atau pendeta menghujani mereka. Memang benar, itu adalah kekuatan suci yang sangat besar. Bahkan setelah memberikan berkah kepada kekuatan sebesar itu, dia masih memiliki banyak kekuatan suci yang tersisa untuk dimanfaatkan. Situasi mereka yang sebelumnya seimbang tiba-tiba condong ke arah kerajaan suci. Beraninya kamu mencoba menukar Tuhanmu. Kamu tidak layak berada di kerajaan suci. Mati. Mereka melepaskan amarah mereka. Dari sudut pandang mereka, mereka merasa dikhianati. Jadi kemarahan seperti itu bisa dimaklumi. Sampai saat itu, mereka menyembah dewa yang sama dan menjadi bagian dari kekuatan kerajaan suci sebelum bergabung dalam pemberontakan. Ketika situasi berkembang seperti ini, pasukan elit pemberontak tidak dapat lagi menahan Sein dan sang ahli pedang. Jika mereka terus melakukan perlawanan, kekuatan mereka hanya akan terus berkurang di bawah serangan gencar musuh. Namun kekhawatiran mereka berakhir di situ. Pedang berat jatuh ke kepala Iril dari barisan musuh. Dia buru-buru mengulurkan tangannya untuk menangkis pedangnya.
tapi dampaknya membuat tangannya mati rasa. Siapa yang bisa memberikan pukulan seperti itu padanya dalam satu serangan? Iril mendongak untuk mengidentifikasi musuhnya. Di sana, dia menatap pria itu. Matanya berkaca-kaca. Adipati jahat. Oh, sepertinya kamu tidak menghargai sapaanku. Duke jahat menyeringai nakal dan melambaikan tangannya. Halo, orang suci. Aku tidak percaya bahkan kamu, seorang duke, akan memihak mereka. Tidak ada untungnya tetap berada di kerajaan yang sedang runtuh. Aku lebih suka menjadi bangsawan di kekaisaran daripada menjadi adipati di kerajaan yang jatuh. Hahaha, dia tertawa terbahak-bahak. Meski begitu, Iril tidak bisa sembarangan menyerangnya. Lagi pula, hanya ada 2 ahli pedang di kerajaan suci. Salah satunya adalah Duke Trey, yang keturunan keluarganya adalah Zik, dan dia berdiri tepat di sampingnya. Yang lainnya adalah Duke Jahat, yang berdiri di depannya. Keterampilan Duke Jahat jauh melampaui Zik, yang baru saja menjadi seorang ahli pedang. Dia bahkan bertahan melawan ahli pedang terkenal di kekaisaran. Bahkan Iril, sebagai orang suci, tahu dia tidak bisa mengalahkannya dengan mudah. Duke Jahat juga merasakan tekanan menghadapi 2 individu sekaliber ahli pedang, dan karenanya tidak menyerang dengan gegabah. Itu sebabnya dia mengusulkan, Sein, mungkin lebih baik kita berdua kembali ke sini, bukan? Iril mulai merenung. Memang benar, kemunduran ini bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam berbagai cara. Mereka dapat mempersiapkan pertahanan mereka dengan lebih baik. Dan segera, dengan datangnya bala bantuan, mereka dapat menekan pemberontakan dan undead. Lagi pula, Iril ingin cepat membantu Rey. Dia tidak tahu berapa lama dia bertahan, terutama karena 1 hari telah berlalu, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya saat itu. Tapi dia adalah Archmage lingkaran ke-9, jadi dia belum mati, kan? Mengetahui keahliannya, dalam hati dia merasa lega, tapi lawannya adalah ahli nujum itu. Dia tidak bisa tidak khawatir. Akhirnya, Iril mengambil keputusan dan mengangguk. Mari kita berdua mundur ke sini kali ini. Maka, dengan senyuman penuh, Duke Jahat mengangguk. Keputusan yang sangat bagus. Kalau begitu, menurutku kita harus berpisah di sini. Bagaikan sepasang kekasih yang menyesali perpisahannya, Adipati Jahat berbicara dengan nada sedih. Iril menggertakkan giginya saat melihat ini. Duke Jahat, kita akan bertemu lagi. Lebih cepat daripada nanti. Itu sungguh menyenangkan. Asalkan, tentu saja, orang suci itu masih hidup sampai saat itu. Hahaha, saat Duke Jahat hendak berangkat, sebuah suara terdengar dari belakangnya. Tidak perlu bertemu lagi nanti. Mari kita selesaikan ini sekarang. Siapa kamu? Matanya menajam. Rai. Sambil berjalan-berjalan, mulai terlihat. Iril dan Zik berseru kaget. Suci, bagaimana kau? Tentunya, kamu tidak menjaga perbatasan negara. Mengabaikan teriakan kaget mereka, Rai mulai memanipulasi mana. Badai batu, psikokinesis, api. Dengan bisikan mantranya, batu-batuan berkumpul seketika, membentuk sebuah bola saat mereka memadat dengan keras. Iril dan Zik pernah melihat tontonan ini sebelumnya. Tidak, Duke Jahat juga telah melihat sihir ini, yang digunakan oleh orang suci itu. Mata Duke Jahat melebar saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana? Tentu saja, sebagai orang suci, kamu seharusnya tidak bisa menggunakan mana. Api mulai menjilat batu yang melayang, mengirimkan gelombang panas yang hebat bahkan ke tanah di bawahnya. Rai menyeringai dan berbicara, sudah lama tidak bertemu, jadi aku merasa agak sulit mengendalikan kekuatanku. Jika aku tidak berhati-hati, itu mungkin akan jatuh ke tanah. Mendengar kata-katanya, semua orang di sekitar menjadi pucat karena terkejut. Saat benda itu jatuh ke tanah, baik Swordmaster maupun orang biasa akan mati. Itu bukan sekedar kematian, tapi kematian di mana tidak ada yang bisa dilakukan. Dia menelan ludahnya pada situasi yang tidak terduga. Hari ini, kita semua mati. Ekspresi dingin dan kata-kata yang dia ucapkan bukanlah sesuatu yang biasanya diucapkan oleh seorang Sein. Duke Jahat menyipitkan matanya dan menatap Rai. Dia serius. Itu bukanlah tatapan bercanda atau main-main di matanya. Jika kita terkena itu, aku tahu kita seharusnya tidak terlibat dalam hal ini. Pasukan Duke Jahat di belakangnya memandang meteor yang melayang dan terbakar di langit dengan putus asa. Terus terang Adipati Jahat sendiri tidak yakin apakah ia bisa selamat jika batu sebesar itu jatuh. Jadi, dia melemparkan kartu truf terakhirnya. Bagaimana kalau duel antar pemimpin? Tentu saja, dia tahu lawannya tidak perlu menerimanya. Berduel saat mereka sangat diuntungkan. Itu tidak masuk akal. Iril dan Zik tahu betul betapa menguntungkannya duel dalam situasi ini bagi lawan. Kamu tidak boleh setuju, Sein. Itu bahkan tidak layak untuk dipertimbangkan. Rai menganggukkan kepalanya. Dia tidak berniat berduel jika tidak diperlukan. Lagi pula, dia berencana membunuh mereka semua. Jadi dia tidak ingin membuang waktu untuk berduel. Melihat reaksinya, Adipati Jahat pun terpojok. Tidak apa-apa membunuh mereka semua. Tapi jika kamu secara pribadi membunuh mereka semua dengan tanganmu, akan ada masalah.
Besar atau kecil? Bukan. Benar-benar, Rai memandang Iril dan bertanya. Itu benar. Tapi, lawannya adalah kekuatan pemberontak. Tidak peduli berapa banyak nyawa yang harus diambil oleh Sein, kita dapat memuluskan segalanya. Zik menundukkan kepalanya dan berbicara. Maaf, tapi bolehkah aku mengatakan sesuatu, Sein? Bagaimanapun, orang-orang ini akan dieksekusi jika tertangkap. Akan ada masalah, tapi tidak sebesar sekarang. Setelah mendengarkan mereka, Rai berpikir sejenak. Dia telah berjanji untuk menjadikan kerajaan suci yang terbaik di benua ini. Jika ada masalah, besar atau kecil, yang muncul di tengah jalan, hal tersebut bisa saja menghalangi janji tersebut. Karena dia berencana untuk membunuh mereka semua, bukankah lebih baik menangkap mereka sebagai tahanan dan membunuh mereka melalui pengadilan yang adil daripada membantai mereka dengan sihir? Selain itu, dia menganggap sikap merendahkan diri Duke jahat atas hidupnya menjijikkan. Setelah mengambil keputusan, Rai terkekeh dan memindahkan mana. Membatalkan. Wowong gelombang. Meteor yang melayang di udara menghilang dalam sekejap. Batu itu tersebar ke pelukan mana. Apinya mereda. Dan segera menghilang. Saat meteor besar itu menghilang, Duke jahat menghela nafas lega. Bahkan jika mereka berduel, dia tidak tahu seberapa besar peluang yang dia miliki. Tapi itu lebih baik daripada meteor yang melayang di udara. Lagi pula, siapa yang menginginkan bom waktu yang bisa jatuh ke tanah kapan saja di samping tempat tidurnya? Berbeda dengan Duke jahat, Iril dan Zik merasa gelisah. Pasukan mundur dan memperluas ruang. Yah, tidak perlu melebarkannya karena selain Iril dan Zik, tidak ada orang di sekitar Rai. Saat dia mengeluarkan meteor, baik musuh maupun sekutu menghindari area di sekitarnya. Setelah ruang kosong, Duke jahat mengangkat pedang bajingannya. Duke dengan hati-hati mengamati pendirian Rai, mencari kesempatan untuk menyerang. Berdiri seolah terpaku di tempatnya. Dia mengerutkan kening ke arah Rai, dengan pedang siap. Aneh, terlalu banyak celah. Apakah dia memancingku? Rai berdiri miring, tampak penuh celah saat dia memandang Duke jahat. Tapi anehnya, rasanya dia akan langsung memblokir serangan apapun. Melihat dia tetap di tempatnya, Rai maju selangkah. Apa yang kamu pikirkan? Haruskah aku pergi? Matanya dingin, tapi dia tersenyum di sudut mulutnya. Itu bukanlah ekspresi yang seharusnya dimiliki oleh anak berusia 15 tahun. Duke jahat menarik napas kecil sebelum menyerbu ke arah Rai. Pedang besarnya seakan membelah kepala Rai menjadi dua. Dentang. Dengan suara benturan logam, pedang Duke jahat terhalang. Mata sang Duke melebar. Pedang yang terbuat dari mana? Rai, yang memegang pedang biru transparan, tampak sedikit terkejut saat berbicara. Apakah kamu berhasil menghindari luka? Saat dia berbicara, Duke jahat melihat pedangnya sendiri. Dia kemudian menyadari bahwa permukaan pedang bajingannya sedikit terpotong. Dengan kesadaran itu, sang Duke melangkah mundur. Tangannya mulai gemetar. Aku bermaksud menyelesaikan ini dengan Aura Blade sejak awal. Sebuah teknik rahasia yang unik bagi para ahli pedang. Itu dimaksudkan untuk menembus segalanya. Namun Aura Blade miliknya gagal berhasil dalam serangannya. Dan sebaliknya, pedangnya sendiri hampir terpotong menjadi dua. Dari mana monster ini berasal? Apakah para dewa telah mengajarinya sihir sejak usia muda? Terlepas dari apa yang dipikirkan Duke jahat, Rai berada dalam dunianya sendiri yang penuh keheranan. Pedang itu, seluruhnya terbuat dari mana? Memiliki kekuatan penghancur yang sangat besar. Karena tidak menggunakan media seperti pedang atau panah, itu mengandung lebih banyak kekuatan mana yang melekat. Meskipun telah menggunakan mana atmosfer yang padat, dia belum sepenuhnya memotong pedang sang Duke. Ini menunjukkan bahwa keahlian sang Duke sangat luar biasa. Kenyataannya, Rai bisa saja mengakhiri pertarungan dengan segera. Dia telah membunuh 5 ksatria kematian dalam sekejap. Tidak peduli seberapa terampilnya seorang ahli pedang, dia seharusnya bisa membunuhnya juga. Tapi membunuhnya tidak akan menghasilkan apa-apa. Karena dia akhirnya menghadapi seorang ahli pedang, akan lebih baik bagi pengembangan ilmu pedangnya sendiri untuk mempelajari bagaimana pihak lain menggunakan ilmu pedang dan mana. Itu sebabnya dia menghadapinya dengan cara ini. Rai menerjang dada Duke jahat. Duke menangkis dengan pedangnya, menjaga jarak dari Rai. Pedang itu bergerak bebas dalam lengkungan yang elegan, menunjukkan kemahiran yang luar biasa. Rai melangkah maju dengan kaki kirinya, membiarkan pedang sang Duke, yang mengarah ke bahunya, terlepas. Dia kemudian dengan cepat menusukkan pedangnya ke celah di sisi sang Duke. Dentang, namun sang Duke secara mengejutkan memblokir pedang Rai dengan kecepatan tinggi. Jadi, inikah arti menjadi seorang ahli pedang? Saat dia menghadapi para ksatria kematian, dia pikir dia bisa menang hanya dengan ilmu pedang jika dia mau. Namun ketika dia menghadapi Duke jahat, dia menyadari bahwa ilmu pedang saja tidak cukup untuk mengalahkan seorang ahli pedang. Dia terlalu kurang dalam latihan. Pemikiran Duke untuk menghadapi Rai sendirian tidaklah sederhana. Apa ini? Dia bisa merasakannya setiap kali pedang mereka beradu. Dengan setiap serangan pedang, dengan setiap konfrontasi, Rai tumbuh dengan sangat cepat.
Itu karena Rai sengaja memasukkan semua gerakan pedang Duke ke dalam otaknya. Kemudian, dia merenungkan hal itu dalam ilmu pedangnya, menuangkannya ke arah Duke seolah-olah dia adalah rekan latihan. Bagi Duke, rangkaian proses ini tampak seperti Rai berkembang dengan kecepatan luar biasa. Pedang Rai, penuh dengan energi yang besar, menebas bahu Duke. Teknik yang baru saja aku gunakan. Melihat Rai melakukan teknik yang sama persis seperti yang dia gunakan, Duke jahat buru-buru mengangkat pedangnya. Tapi kecepatan dan kemahiran pedang itu sangat buruk. Terlebih lagi, langkah yang dia ambil sambil mengayunkan pedang adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Namun anehnya, dia tidak bisa dengan mudah memblokirnya. Jika dia mencoba memblokirnya, itu adalah usaha yang sia-sia. Dan jika dia mencoba mengabaikannya, itu adalah sebuah kesalahan. Bahkan dia, yang telah melalui banyak pertarungan nyata, melihat ilmu pedang ini untuk pertama kalinya. Bagaimana seharusnya hal itu terlihat di mata orang lain? Dentang-dentang-dentang, hanya dalam beberapa detik, puluhan pedang saling beradu. Seperti spons yang menyerap air, ilmu pedang Duke jahat terungkap melalui pedang Rai. Bahkan ilmu pedang rahasia keluarga telah dicuri. Ketika Rai mengincar bagian leher dan kemudian mengubah arah untuk menebas bagian paha, Duke jahat akhirnya membiarkan serangan tersebut. Astaga, itu adalah luka yang dangkal. Tapi satu luka itu memberikan banyak arti baginya. Awalnya, dia mengira dia bisa menang. Dia tampaknya tidak memiliki pengalaman bertarung yang sebenarnya, dan kemahirannya dalam menggunakan pedang sangat buruk. Selain itu, dia juga tidak mengetahuinya atau memilih untuk tidak menggunakan metode mengaktifkan mana di tubuhnya, sehingga pedangnya bergerak sangat lambat. Namun segera, kecepatannya meningkat, dan kemahirannya mulai meningkat secara nyata di tengah panasnya pertempuran. Duke jahat, yang dipuji sebagai anak ajaib sejak masa mudanya, melihat lukanya dan tanpa sadar bergumam. Jika ada yang jenius, pasti ini dia. Tapi tetap saja, tidak ada tanda-tanda Rai menyarungkan pedangnya. Sebaliknya, dia bergerak lebih cepat menuju Duke jahat. Pedang yang diarahkan ke leher, bagian dalam siku, lutut, dan dada mengancam siapapun yang mengamatinya. Pikiran bahwa dia telah melatih pedang yang mengancam itu membuatnya marah. Dia menyalurkan aura untuk menangkis pedangnya. Dentang-dentang, pedang Rai yang dibelokkan kembali lebih cepat lagi dan menebasnya. Dentang-dentang-dentang, Rai terus menekan Duke dengan pedangnya. Sepertinya sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Tidak ada lagi yang bisa diperoleh dari Duke. Yang tersisa hanyalah mengayunkan pedang lebih banyak dan menyempurnakan keterampilannya. Rai menarik pedangnya. Kemudian, Duke menggunakan pedangnya sebagai tongkat dan menarik napas dalam-dalam. Apakah kamu puas sekarang? Mari kita akhiri ini. Cukup. Tolong hentikan. Kamu tidak bisa. Maksudnya itu apa? Rai berbicara dengan dingin sambil menatap mata Duke jahat yang gemetar. Duke, sebagai seorang Swordmaster, kamu tidak akan pernah membantu pemberontakan orang lain. Kamu sendiri yang menghasut dan memimpin pemberontakan, bukan? Apakah kamu membujuk bangsawan lain untuk mendapatkan keuntungan? Aku hanya menyarankan kepada para bangsawan di sekitarnya bahwa ini adalah salah satu cara untuk melakukannya. Omong kosong. Rai mengangkat pedangnya saat dia selesai berbicara. Duke jahat menertawakan Rai ketika dia melihat pedang itu turun dalam garis lurus di atas kepalanya. Aku memiliki pengalaman tempur nyata yang unggul. Serangan garis lurus seperti itu pasti akan menciptakan celah segera setelah dibelokkan. Yang perlu dia lakukan hanyalah menangkis serangan pedang Sein yang bersemangat itu dan kemudian memotong lehernya. Dia mengangkat pedang bajingannya secara diagonal di atas kepalanya. Namun, di saat-saat terakhir, pedang Rai menghilang secara kabur. Kemudian, pedang yang mulai muncul melewati pedang Duke mengiris tubuh Duke. Desir, dengan suara seperti kertas terpotong, darah mengalir dari mata Duke yang terbuka lebar tak percaya. Bagaimana? Apakah Rai telah menyebarkan mana pada saat terakhir untuk membuat pedangnya menghilang? Dan kemudian, pada saat yang singkat itu, membuat kembali pedang itu dengan mana? Itu benar-benar serangan pamungkas. Tidak ada Swordmaster yang bisa memblokir serangan ini. Duke jahat, seorang Swordmaster terkenal di benua itu, menemui ajalnya dengan cara ini. Tubuhnya yang terpenggal terjatuh ke tanah. Zik dan Iril mungkin satu-satunya yang menyaksikan momen terakhirnya. Terutama Zik, seorang Swordmaster seperti Duke jahat, tercengang. Pedang yang tak terhentikan, pedang yang diimpikan oleh setiap Swordmaster setidaknya sekali terbentang di tangan Rai. Di mana mayat hidup itu? Pada saat pasukan pendukung dari kerajaan kecil di sekitar kerajaan suci, kerajaan Beibon, dan kerajaan Gleiman tiba di perbatasan kerajaan suci, pertempuran telah berakhir. Pemandangan tanah yang berlumuran darah hitam menyambut banyaknya pasukan yang mereka bawa, membuat mereka kebingungan. Mereka ditemui oleh Heor, Bael, dan Kapten Penjaga, Kain. Heor menyapa mereka sebagai wakil mereka. Senang berkenalan dengan kamu. Aku Heor, Komandan Ordo Ksatria ketiga Kerajaan Suci. Aku Gaiman, Komandan Ordo Ksatria pertama dari Kerajaan Beibon. Komandan Ordo Ksatria pertama dari Kerajaan Gleiman.
Klein, dan demikian pula, Komandan Korps Sihir kedua dari Kerajaan Gleiman, Pilia. Kami dengan tulus berterima kasih karena kamu telah melakukan banyak hal untuk Kerajaan Suci. Tidak masalah, kebangkitan Necromancer bukan hanya masalah bagi Holy Kingdom. Sebentar lagi, pasukan dari Kekaisaran Lesian juga akan tiba. Tapi, di mana Necromancer itu? Saat Gaiman bertanya dengan hati-hati, mata semua orang terfokus. Mengingat bahwa mereka telah mengantisipasi medan perang yang sengit dan telah merencanakan sejumlah operasi sebelum tiba, kebingungan mereka menjadi semakin signifikan. Heor menggaruk pangkal hidungnya dengan canggung. Bicaralah sekarang, kawan. Saat semua orang menunggu bibirnya terbuka, Kain menyentuh bagian belakang lehernya dan kemudian berbicara. Masalahnya adalah, kami sudah menangkapnya. Sang ahli nujum. Ya, apa maksudnya? Necromancer bukan sekadar monster seperti kobold atau goblin. Bagaimana mereka bisa menangkapnya? Aku merasa sulit untuk memahaminya. Maksudmu kamu sudah menangkap Necromancer. Tapi apa maksudnya? Klein dari Kerajaan Gleiman bertanya seolah sedang menginterogasi. Tetapi kata-katanya terhenti. Ini karena Bael telah membawa masuk Necromancer yang terikat sebelumnya. Dia sudah membeku di mana. Dan untuk berjaga-jaga, mereka juga mengikatnya dengan tali. Setelah melihat ini, rahang mereka ternganga. Aura magis luar biasa yang mengelilingi mereka jelas bukan milik penyihir hitam rendahan. Tidak diragukan lagi itu adalah Necromancer. Gaiman gemetar ketika dia bertanya, siapa sebenarnya yang mengalahkan Necromancer? Itu adalah orang suci dari Kerajaan Suci. Kita, mendengar kata-kata Heor, Klein sedikit mengernyitkan alisnya. Orang suci, ya, menurut apa yang didengar Klein, orang suci itu belum genap 20 tahun. Bagaimana dia bisa mengalahkan Necromancer? Mungkin dengan kekuatan suci yang diterima dari dewa. Memang benar, jika itu adalah kekuatan suci yang bertentangan dengan sihir, maka itu bukanlah hal yang mustahil. Terlebih lagi, jika mereka mengerahkan pasukan di depan mereka dan menggunakannya untuk menyerang Necromancer saja, maka kemungkinannya meningkat sedikit. Tapi bahkan di era sihir, masih ada orang suci. Namun mereka telah dibunuh oleh Necromancer di medan perang. Tapi bagaimana mungkin seorang Saint muda bisa menaklukkan Necromancer? Mengesampingkan Klein, Gaiman mengangguk. Kamu bekerja sama dengan orang suci untuk menangkap Necromancer. Itu sungguh mengagumkan. Mendengar kata-katanya, bukan hanya Heor, tapi juga Bael dan Kain terdiam. Saat mereka tetap diam, Bael berbicara dengan tegas. Necromancer dikalahkan hanya oleh orang suci kita. Ya, apa maksudnya? Suara misterius itu membuat mereka, para bala bantuan, kebingungan saat mereka terjun lebih jauh ke dalam labirin. Bagaimana kamu bisa menangkap Necromancer sendirian? Tidak hanya Sword Master, tapi juga Master Lingkaran ke-6, yang mewakili batas kemampuan manusia, merasa mustahil untuk melakukan konfrontasi skala penuh dengan Necromancer. Jika mereka berani menyerang, mereka akan dijadikan bubur oleh Death Knight. Bagaimana mungkin mereka bisa menaklukkan Necromancer, yang dikelilingi oleh undead yang tak terhitung jumlahnya dan dilindungi oleh mereka? Gaiman bingung, dan Bael menjawabnya. Mungkin, menurutku, melalui sihir. Sihir, Pilia, komandan pasukan sihir Kerajaan Gleiman, yang diam-diam mendengarkan, bertanya dengan cemberut. Bagaimana kamu membasmi undead dengan sihir? Mayat hidup dikenal sebagai musuh alami para penyihir. Tidak peduli berapa banyak kekuatan sihir yang mereka curahkan untuk menyerang, bagaimana mereka bisa menundukkan undead yang bergerak dengan sihir? Terlebih lagi, orang yang menggunakan sihir tidak lain adalah orang suci. Bagaimana orang suci, yang seharusnya memiliki kekuatan suci, bisa menggunakan mana? Jika kekuatan suci dan mana lawan bersirkulasi bersama, tubuh tidak akan mampu menahan tekanan dan akan meledak. Itu mungkin saja terjadi jika kamu menciptakan sekitar 1000 bola api. 1000 bola api, apakah kamu sadar betapa absurdnya kedengarannya? Pilia bertanya dengan nada sedikit kesal, tapi Bael hanya mengatakan kebenaran tentang apa yang dia saksikan. Itu benar, dan kenyataannya, setelah meluncurkan 1000 bola api, undead telah menghilang tanpa jejak dan tidak dapat dengan mudah bangkit kembali. Namun bagi mereka yang tidak mengetahui fakta ini, mereka hanya bisa berpikir bahwa Kerajaan Suci menyembunyikan sesuatu dari mereka. 1000 bola api, itu adalah tugas yang mustahil bahkan bagi para penyihir, apalagi penyihir lingkaran ke-6. Dan seorang Saint muda berhasil mencapai hal itu. Siapa yang percaya itu? Pilia, Gaiman, dan Klein mulai menebak-nebak sendiri. Apakah ada seseorang di Holy Kingdom yang bisa menaklukkan Necromancer? Mungkin mereka menggunakan Saint sebagai alasan untuk menyembunyikan senjata itu. Ini aneh, sepertinya mereka tidak berbohong. Tapi apakah mereka mengira kita akan mempercayai cerita yang keterlaluan seperti itu? Ketika mereka memikirkan tugas yang mustahil itu lagi, entah bagaimana hal itu menjadi masuk akal. Hanya tinggal 1 hari lagi bagi mereka untuk membuktikan bahwa pemikiran mereka salah. Dengan kemenangan Rai, moral pasukan mereka melejit. Wow, orang suci telah menang. Bukan hanya prajurit biasa, tapi juga para komandan pun merasakan hal yang
Sama, pemimpin regu dan pemimpin peleton memberi perintah kepada para prajurit. Tangkap semua pemberontak dan masukkan mereka ke penjara. Jangan biarkan satu pun lolos. Wow, ledakan. Mereka menyerang dengan suara yang sangat keras. Sebaliknya, semangat para pemberontak menurun drastis. Mereka sudah kalah dalam hal pembenaran. Dan melihat komandan mereka, Adipati Jahat, dikalahkan. Mereka tidak punya sisa keinginan untuk berperang. Mereka ditangkap satu persatu. Bagi mereka yang sudah kehilangan keinginan untuk bertarung, perlawanan yang sia-sia hanya akan membawa kematian. Oleh karena itu, mereka tidak menunjukkan perlawanan yang berarti. Namun, ada pula yang mencoba melarikan diri atau melawan. Mereka dijadikan contoh dengan cara dihukum mati. Sekarang, bolehkah aku pergi? Tentu saja, menurut kamu kepada siapa kita harus berterima kasih untuk ini? Iril menyipitkan sebelah matanya mendengar kata-kata Rai. Zik menatapnya dengan lebih hormat dari sebelumnya, membungkuk dalam-dalam dari tempat duduknya. Maafkan aku karena tidak mengikutimu ke medan perang. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Rai terkekeh, melambaikan tangannya, dan menghilang ke kastil Scleronia. Dia segera pergi setelah menangani masalah ini karena Mary. Dia telah meninggalkan Mary di rumahnya karena dia bisa saja berada dalam bahaya lagi kapan saja. Medan perang sebagian besar telah dibersihkan, dan yang tersisa hanyalah menekan sisa-sisanya. Itu adalah pemberontakan yang muncul di seluruh Holy Kingdom, jadi untuk menekannya akan membutuhkan waktu. Sebentar lagi, bala bantuan akan tiba, pemberontakan akan diatasi entah bagaimana caranya. Setelah kembali ke kastil, dia langsung menuju ke rumahnya, di mana Aklit menunggunya di pintu masuk. Apakah kamu sudah kembali, Sein? Ya, bagaimana kabar Maria? Dia tertidur. Apakah dia tampak baik-baik saja? Ya, tampaknya dia sudah agak tenang. Bolehkah aku bertanya mengapa kamu membawa anak ini ke sini? Pembantu, maaf. Alis halus Aklit sedikit berkedut. Rai terkekeh melihat ekspresinya dan menggelengkan kepalanya. Aku setengah serius. Aku sedang berpikir untuk meninggalkannya bersamamu. Meninggalkannya bersamaku. Meninggalkannya sendirian berarti dia bermaksud menggunakan Mary sebagai pembantu. Sebelum aku menyelamatkannya, dia melihat seorang ksatria mati di tempatnya. Mary mungkin yang melakukannya. Aku melihat niat membunuh di matanya. Dia memiliki sifat seorang pembunuh. Dia memiliki keterampilan yang cukup baik. Ya, tidak. Dia bahkan tidak tahu cara menggunakan mana dengan benar. Bukankah kamu baru saja mengatakan dia membunuh seorang ksatria? Maksudku, dia membunuhnya tanpa menggunakan mana. Bisakah gadis normal membunuh seorang ksatria yang terlatih dalam mana dan ilmu pedang? Apakah itu mungkin secara realistis? Tapi memiliki Rai, entitas tidak nyata yang terlihat seperti telah mengumpulkan semua keberadaan tidak nyata dan berukuran 2 kali lipat, membuatnya mengangguk setuju. Itu masuk akal, tapi kenapa kamu memutuskan untuk menyerahkannya padaku? Di antara orang-orang yang aku kenal, kamu adalah orang yang paling cocok untuk mengajar seseorang. Tidaklah berlebihan untuk berpikir seperti itu. Ada Zik, yang kepalanya dipenuhi dengan kesetiaan dan ilmu pedang, dan Sein Iril, yang bodoh dari sudut pandang Rai, dan bahkan tidak tahu cara mengajar yang benar. Ada rumah lain yang mengaku diam-diam melindunginya bahkan tanpa menunjukkan wajahnya. Dia tidak bisa meninggalkan Mary pada mereka. Melalui proses eliminasi, Aklit jelas merupakan orang yang tepat. Mendengar kata-kata Rai, Aklit sedikit tersipu. Matanya yang tanpa ekspresi sedikit melebar, dan mulutnya sedikit terbuka. Apakah dia memiliki sisi yang lucu? Rasanya seperti melihat seorang adik perempuan dengan perbedaan usia yang tidak jauh. Setelah menghela nafas singkat, Aklit berbicara lagi, mempertahankan wajahnya yang tanpa ekspresi. Jika orang suci itu menyerahkannya kepadaku, aku tidak punya pilihan selain mengikuti perintahmu. Tapi, apa sebenarnya yang harus aku ajarkan padanya? Etiket seharusnya baik-baik saja, kan? Oh, tapi setidaknya aku ingin dia bisa melindungi dirinya sendiri. Dipahami, kalau begitu aku akan mulai besok. Bagus, kekuatan pemberontakan seharusnya sudah sedikit mereda. Jadi seharusnya baik-baik saja. Aku akan kembali ke kamarku sekarang. Beristirahatlah dengan tenang. Menerima salam Aklit, Rai bergerak menuju kamarnya. Bahkan saat dia bergerak dengan tenang, dia dengan sengaja melepaskan mana secara diam-diam. Dia menarik banyak helai mana, mendeteksi sekeliling, dan mengirimnya ke segala arah untuk menghindari tanda-tanda kehadiran yang hilang. Segera, dia merasakan kehadiran yang samar. Seperti yang kuduga, mereka sulit ditemukan. Saat memasuki ruangan, dia merasakan seseorang mengikutinya dan pindah ke teras di salah satu sisi ruangan. Melihat pertempuran di luar jendela, Rai berbicara pelan. Tunjukkan dirimu sekarang. Namun terlepas dari kata-kata Rai yang berbobot, tidak ada reaksi dari lingkungan sekitar. Jika seseorang melihat adegan ini, mereka mungkin mengira dia gila. Dia bukan pasien sindrom sekolah menengah. Namun dia berbicara pada dirinya sendiri di ruangan kosong. Berkata, tunjukkan dirimu sekarang. Setelah ngomong seharusnya ada respon kan. Sejak kapan loyalitas bangsa suci jatuh ke level ini? Rai mulai terbatuk-batuk dan menunjuk dengan jarinya satu persatu.
Kamu yang di sana, di sebelah meja. Kamu, yang baru saja masuk. Kamu, di sebelah langit-langit. Aku sedang berbicara denganmu, sobat. Rai yang tadinya menunjuk ke sana kemari, akhirnya melirik ke sampingnya. Dan akhirnya, kamu di sebelahku. Jadinya 7. 7 penjaga ilahi terkejut. Siapa mereka? Sebuah kekuatan rahasia yang melindungi orang suci sebagai elit minoritas. Bahkan di medan perang, tidak ada yang menyadari keberadaan mereka. Bahkan Duke jahat belum melakukannya. Namun orang yang mereka layani sekilas mengenali mereka. Bahkan menunjukkan lokasi mereka dan mengidentifikasi dengan tepat bahwa mereka ada 7. Karena semuanya sudah terungkap, tidak perlu disembunyikan lagi. 7 penjaga ilahi menampakkan diri mereka. Desir-desir, semuanya mengenakan pakaian malam berwarna hitam. Anehnya, meski sudah menampakkan diri, kehadiran mereka masih terasa samar. Rasanya seperti melihat Fata Morgana, tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka. Namun terlihat, sebuah situasi yang ironis. Satu demi satu, mereka membungkuk di hadapan orang yang mereka layani untuk pertama kalinya. Hakyong menyapa orang suci itu. Sayaeng menyapa orang suci itu. Chongyong menyapa orang suci itu. Jeokyong menyapa orang suci itu. Hongyong menyapa orang suci itu. Soyong menyapa orang suci itu. Hyulyong menyapa orang suci itu. Kapan terakhir kali mereka menggunakan suara mereka? Sejak orang suci itu datang ke negara suci, mereka tidak menggunakan suara mereka. Misi mereka adalah untuk melindungi orang suci itu secara rahasia tanpa diketahui oleh siapapun. Jadi mereka pikir mereka tidak perlu menggunakan suara mereka lagi. Rai mengerutkan kening dan berkata, kenapa semua namamu seperti itu? Bicara tentang arti penamaan, nama kami diberikan sesuai dengan karakteristik kami. Jadi, kamu memiliki sifat gelap, jadi Hakyong. Dan yang ini kecil, jadi Soyong. Ini bukan Power Ranger. Rai menghela nafas dan melambaikan tangannya. Dia tidak memanggil mereka untuk menyalahkan nama mereka. Kesampingkan nama-nama itu, alasan aku meneleponmu, yang ditinggal sendirian sampai sekarang, adalah karena ada seorang anak yang aku ingin kamu urus. Lalu Hyulyong menjawab, apakah kamu berbicara tentang gadis itu, Mary? Ya, seperti yang mungkin kamu lihat, Mary memiliki kualitas seorang pembunuh, dan kamu akan membesarkannya sebagai seorang pembunuh karena dia memiliki kualitas. Itu tidak berarti mengubahnya menjadi pembunuh bayaran. Hanya saja sifat Mary adalah seorang pembunuh. Jadi, maksudku, buatlah pedang yang sesuai dengan sifat itu. Kali ini Soyong yang tampak seperti gadis kecil menjawab. Jadi, apa maksudmu Sein hanya ingin mengajarkan keterampilan pada anak itu? Itu benar, Soyong tahu betul. Meski Rai baru menyebut namanya, Soyong merasa kesal. Apakah karena perkataannya yang menanyakan apakah namanya Soyong berasal dari kata kecil? Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya nama seumur hidupnya terasa tidak menyenangkan. Namun, Soyong tidak menunjukkannya dan menggelengkan kepalanya ke arah Rai. Itu tidak mungkin. Kita harus mengawal orang suci secara diam-diam. Jadi kita tidak punya waktu untuk mengajar siapapun. Chongyong menambahkan, selain itu, jika seseorang mengetahui berapa jumlah kita atau makhluk seperti apa kita ini, hal itu dapat mengancam keselamatan orang suci secara tidak langsung atau langsung. Rai menghela nafas mendengar kata-kata itu. Siapa yang akan mengancamnya? Jika suatu negara mengancam Rai, mungkin saja. Tetapi organisasi belaka tidak akan berpengaruh apapun. 7 penjaga ilahi juga mengetahui hal itu. Namun, karena tugas mereka adalah bersiap menghadapi segala risiko, mereka tidak dapat menerima Maria. Aku tahu itu tidak akan mudah. Rai melakukan langkah terakhirnya. Bukankah ini sebuah perintah? Terkejut, masing-masing tersentak. Hah, bukankah itu tampak berhasil? Dia telah membuat pernyataan itu tanpa ekspektasi tertentu. Tapi sepertinya itu lebih efektif dibandingkan kata-kata lainnya. Rai membuat ekspresi aneh dan berbicara lagi. Itu adalah perintah. Ajarkan keterampilan pembunuh kepada Mary. Kami mematuhi perintah orang suci. Kami mematuhi perintah orang suci. Rai memiringkan kepalanya dengan ekspresi bingung pada situasi yang diselesaikan dengan lancar. Jadi, apakah aku benar-benar orang suci? Dia belum merasa bahwa dia telah menjadi orang suci sampai saat itu. Tetapi melihat ini, akhirnya perasaan itu meresap. Rai bertanya-tanya apakah setiap keluarga memiliki ciri khasnya masing-masing dalam situasi ini. Sama seperti Zik yang memprioritaskan keselamatannya di atas perintah orang suci. Sepertinya perintah orang suci adalah prioritas tertinggi bagi mereka. 7 penjaga ilahi setia pada perintah. Duke of Trey setia pada keselamatan Sein. Lalu bagaimana dengan keluarga Belakoh? Rai menggelengkan kepalanya saat dia tiba-tiba menjadi penasaran. Dia pikir tidak perlu khawatir tentang hal itu saat ini. Setelah Rai pergi, pasukan menekan pasukan pemberontak dan menyelesaikan masalah. Untungnya, terima kasih kepada Sein. Ini akan berakhir dengan lancar. Iril berkata, dan Feya bertanya dengan lembut. Orang suci. Ya, siapa sebenarnya orang suci itu? Feya, aku sudah berulang kali mengatakan kepada kamu untuk bersikap hormat ketika berbicara tentang orang suci.
Zik menggeram. Apa? Apakah kamu tidak penasaran? Baru saja. Keajaiban itu. Ilmu pedang. Siapapun dapat melihat bahwa dia jelas bukan manusia. Bagaimana jika dia sebenarnya berasal dari ras hebat yang turun untuk bersenang-senang? Kata-kata Feya. Meskipun dia selalu menghormati orang suci dan rasa hormatnya terhadap Zik tumbuh setelah pertempuran dengan Duke jahat, setara dengan penghujatan terhadap Zik. Zik menatap gagang, pedang. Matanya berbinar. Kamu pasti ingin mati. Kalau bukan karena kehadiran orang suci, merupakan prestasi yang luar biasa bagi Feya untuk terus-menerus membuat marah Zik, yang biasanya tanpa ekspresi dan acuh tak acuh terhadap orang lain. Iril menyela saat keduanya bertengkar. Sekarang, berhentilah berkelahi. Adapun orang suci, bahkan Iril, yang mengamati mereka dengan cermat, mulai merasa bingung. Sebenarnya, orang macam apa dia itu? Dia memiliki kekuatan yang luar biasa, kecerdasan yang jahat, dan menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa saat bertarung dengan Duke jahat. Jika seseorang memiliki salah satu dari talenta ini, mereka berpotensi menguasai dunia. Namun bagaimana seseorang bisa mulai menggambarkan orang suci yang memiliki semua bakat ini? Feya mendengus ketika dia melihat Iril berusaha menjelaskan. Lihat, bahkan orang suci pun tidak bisa menjelaskannya. Alis Iril berkedut mendengar kata-kata itu. Entah kenapa, dia merasakan keinginan kuat untuk memukul Feya. Haruskah dia mendorong Zik untuk memukul Feya? Saat dia memikirkan hal itu, suara gemuruh yang sangat besar muncul dari medan perang yang hampir selesai. Ledakan, ledakan, apa yang terjadi? Zik dan Feya dengan cepat menggenggam gagang pedang mereka, bersiap untuk berperang. Apakah bala bantuan pasukan pemberontak telah tiba? Tidak, itu tidak mungkin terjadi. Mereka tidak mungkin tiba secepat itu. Mengingat pemberontakan telah menyebar tidak hanya ke Celonia tetapi ke seluruh kerajaan suci, merebut kastil di wilayah tersebut akan memakan waktu. Duri putih muncul di bidang penglihatan mereka. Iril bergumam pada dirinya sendiri. Tulang, sihir, tulang dan sihir. Apa yang terjadi jika keduanya digabungkan? Bukan hanya Iril, tapi wajah Zik dan Feya menjadi pucat. Ahli Nujum, benar saja. Mayat-mayat yang berserakan di medan perang mulai dilucuti dagingnya dengan sihir. Sihir penghancur menyelimuti sekeliling, dan bau busuk dari mayat membusuk meresap ke udara. Mayat yang tersentuh oleh sihir semuanya berubah menjadi undead dan hidup kembali. Dalam sekejap, Banshees melayang di langit. Kia, kia, hawa dingin yang menusuk tulang dan suara yang menusuk menyapu punggung mereka. Dingin sekali. Hanya karena kedinginan, para prajurit di depan membeku sampai mati. Hawa dingin dan undead tidak membedakan musuh dan sekutu, membunuh semua manusia yang terlihat. Ada mayat hidup. Aku tidak bisa bergerak, terlalu dingin. Iril melihat pemandangan itu dan buru-buru mengaktifkan kekuatan sucinya. Penyembuhan yang luas. Wus, kekuatan suci yang agung memurnikan sihir di sekitarnya dan membasmi undead. Itu tidak sebanding dengan Rai, tapi itu adalah sihir ilahi jangkauan luas yang kuat. Lebih dari separuh undead menghilang dalam sekejap. Namun, itu saja, masih banyak lagi mayat. Iril mengertakkan gigi dan meningkatkan kekuatan sucinya. Kekuatan sucinya, mirip dengan energi iblis di sekitarnya, berputar-putar, menekan kebangkitan undead. Ya, orang suci, manfaatkan celah ini. Feya dan Zik, cepat ke depan. Dipahami, mengerti, mengikuti kata-kata mendesak Iril. Zik dan Feya mengangguk dan menyerang ke depan. Sekarang kebangkitan undead dapat dicegah. Mereka harus menekan Necromancer secepat mungkin. Dengan jumlah energi iblis yang digunakan, mungkin bahkan Necromancer tidak akan bisa memanggil Death Knight. Namun, itu adalah kesalahpahaman mereka. Energi iblis dalam jumlah besar turun dari udara di depan mereka. Energi iblis yang tidak aktif. Mata merah darah yang berkilauan bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh manusia. Tubuh terbuat dari tulang. Begitu pula sayap terbuat dari tulang. Iril melebarkan matanya melihat pemandangan. Ini, tulang naga, senjata yang telah menghancurkan era sihir di masa lalu. Sihir di bawah lingkaran ketujuh semuanya dibatalkan. Dan bahkan Aura Blade tidak dapat meninggalkan goresan pada wujud asli undead ini. Necromancer macam apa yang sekali lagi membangkitkan ilmu hitam terlarang ini? Zik dan Feya kehilangan semangat juang mereka. Ketakutan naga yang mengalir dari tulang naga membuat kata pertempuran menghilang dari kesadaran semua orang. Dengan satu kepakan sayapnya, tanah berguncang seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Energi iblis yang terpancar dari tulang naga mendorong kekuatan suci Iril jauh dalam sekejap.